Mertua siksa aku dan anakku saat suami dinas keluar kota. Tak lama kuungkap kebusukannya di depan suamiku dan dia memohon maaf. Senja itu bukan hanya sekadar pergantian waktu. Ia adalah kanvas emas yang melukiskan kebahagiaan kami di halaman belakang rumah. Bau tanah basah yang baru saja disiram berpadu dengan aroma teh hangat dari dapur, menciptakan melodi kesunyian yang amat kami hargai. Aku, Nadia, seorang wanita berusia akhir 20-an, dengan mata yang selalu memancarkan kehangatan dan senyum yang kukuh meskipun seringkali menyimpan beban pikiran diam-diam, duduk di bangku kayu, memerhatikan dua pria yang merupakan seluruh jagatku. Pria pertama adalah suamiku, Rendra, pria yang memberiku tempat berlindung dan cinta tanpa syarat. Rendra, dengan bahu lebarnya yang selalu kurasa mampu menopang dunia, memiliki karisma alami seorang pemimpin. Ia adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar, posisi yang menuntutnya sering melakukan perjalanan dinas keluar kota. Ironisnya, hal itulah yang kelak menjadi pintu masuk badai dalam rumah tangga kami. Tinggi lagi, ayah, tinggi, tawa Daffa, putra sematawayang kami, menggema. Daffa baru berusia 4 tahun, seorang bocah dengan energi tak terbatas dan sepasang mata bulat hitam yang penuh rasa ingin tahu. Saat Rendra mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, tawa Daffa terdengar seperti lonceng kristal yang memecah keheningan senja. Rendra menurunkannya perlahan, menempelkan hidungnya pada hidung Daffa. Cukup, jagoan ayah. Kamu berat sekali. Ya. Nanti ayah tidak kuat gendong mama lagi. Aku pura-pura cemberut. Oh, jadi aku juga berat, Mas. Rendra tertawa renyah, tawa yang selalu berhasil melarutkan segala kekhawatiran yang sempat mampir di hatiku. Ia mendekat, memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. Kamu seringan kapas, sayang. Hanya kamu dan Daffa yang membuat duniaku punya pusat gravitasi. Kami adalah potret keluarga kecil yang sempurna, sebuah kapal layar yang berlayar tenang di lautan kebahagiaan. Fondasi hubungan kami adalah komunikasi dan rasa hormat yang mendalam. Rendra selalu menempatkanku bukan hanya sebagai istri, melainkan sebagai partner setara. Namun, di antara kehangatan itu, ada satu bayangan yang seringkali terasa dingin. Hubungan kami dengan Ibu Rendra, Bu Rosa. Tepat saat Rendra mencium puncak kepalaku, pintu geser menuju teras berderit terbuka. Sesosok wanita elegan, dengan rambut disanggul rapi dan sorot mata yang tajam, muncul membawa piring berisi buah-buahan segar yang tertata apik. Dia adalah Bu Rosa, ibu mertuaku. Bu Rosa adalah wanita parubaya yang masih sangat menjaga penampilannya. Ia mewarisi aura ketegasan mendiang suaminya, seorang pensiunan pejabat, yang membuat setiap kata-katanya terasa seperti titah, bukan sekadar nasihat. Di mata Rendra, Bu Rosa adalah ibu tunggal yang kuat dan tangguh setelah ayah Rendra meninggal 5 tahun lalu. Tapi di mataku, Bu Rosa adalah teka-teki. Manis sekali kalian. Sudah seperti pengantin baru saja, komentarnya, nada suaranya datar, tanpa kehangatan tulus yang kudengar dari suamiku. Ia meletakkan piring itu di meja dengan gerakan yang terukur, lalu pandangannya beralih ke Rendra. Rendra, ingat, besok subuh kamu harus berangkat. Jadwalmu padat. Sudah siap semua? Jangan sampai ada dokumen penting yang tertinggal seperti bulan lalu, ujar Bu Rosa, mengabaikanku sejenak. Sudah, Bu. Kali ini aku sudah siapkan jauh-jauh hari, jawab Rendra sabar. Lagi pula, kan ada ibu di sini. Rendra tenang meninggalkan Nadia dan Daffa. Bu Rosa tersenyum. Senyum yang sayangnya terasa lebih kaku dari kain sutra yang baru dicuci. Tentu, nak. Ibu akan menjaga Nadia dan Daffa. Kamu fokus saja dengan tugasmu. Aku merasakan ada sedikit sengatan saat Bu Rosa mengucapkan kata, menjaga. Seolah aku dan Daffa adalah barang pecah belah yang membutuhkan pengawasan ketat, bukan anggota keluarga dewasa yang bisa mengurus diri sendiri. Namun, aku segera menepis pikiran itu. Ini mungkin hanya perasaanku yang terlalu sensitif. Aku tahu, Bu Rosa sangat mencintai Rendra, dan mungkin ia hanya merasa khawatir. Terima kasih banyak, Bu, kataku, berusaha tulus. Kehadiran ibu pasti sangat membantu. Aku agak khawatir sendirian selama 2 bulan. Hanya 2 bulan, Nadia. Jangan berlebihan, balas Bu Rosa,
sambil mengalihkan pandangan ke arah Dava yang sedang memakan apelnya. Dava, makan yang benar. Jangan belepotan begitu. Anak laki-laki harus rapi. Dava langsung menegang. Anakku yang barusan tertawa lepas, kini terlihat seperti patung kecil yang takut bergerak. Kecepatan Bu Rosa mengubah suasana hati Dava selalu membuatku prihatin. Malam harinya, suasana di rumah terasa hikmat, penuh dengan persiapan dan perpisahan sementara. Di kamar, Rendra sedang menutup kopernya, sementara aku memilihkan baju-baju kerjanya. Mas, kamu yakin tugas ini harus sampai 2 bulan? Tidak bisa dimajukan jadwal pulangnya? Tanyaku, mencoba menahan kegelisahan yang mulai menjalar. Rendra duduk di tepi ranjang, menarikku ke pangkuannya. Aku usahakan, sayang. Proyek di Kalimantan ini sangat penting untuk karirku. Tapi percayalah, aku akan meneleponmu setiap hari. Video call 3 kali sehari. Bagaimana? 3 kali sehari. Ulangi, mengukir janji itu di udara. Aku akan merindukan suara berisikmu. Aku juga, bisiknya. Terima kasih sudah mau mengerti. Dan terima kasih sudah menerima ibu untuk tinggal di sini selama aku pergi. Dia ibumu, Mas. Tentu saja aku menerimanya. Hanya saja. Aku ragu melanjutkan. Hanya saja. Rendra mendongak, menatap mataku dengan penuh perhatian, selalu memberiku ruang untuk jujur. Aku merasa, hubungan kami seperti 2 keping magnet yang bertemu di kutub yang salah. Kami saling menyayangi, aku yakin, tapi selalu ada ketegangan yang tak terucapkan. Dia selalu memanggil namaku dengan nada yang agak meremehkan, seolah aku adalah menantu yang tidak cukup baik, ungkapku jujur. Rendra menghela napas. Ibu memang keras, Nat. Ia besar dalam didikan yang kaku. Tapi percayalah, ia menyayangimu. Mungkin cara menyayanginya yang berbeda. Dulu, saat ayah meninggal, ia jadi makin protektif padaku. Ia hanya khawatir, Nak, ia melihat kamu dan Dava sebagai aset terpentingku. Ia hanya ingin memastikan semuanya terkendali. Penjelasan Rendra selalu berhasil menjadi air yang meredakan bara di hatiku. Aku memaksakan diri untuk percaya bahwa semua ini hanya miskomunikasi yang dibalut oleh sifat kaku Bu Rosa. Kami berdua tidak tahu bahwa aset terpenting Rendra yang disebutnya, yaitu aku dan Dava, akan segera menjadi target utama dari rasa ingin mengendalikan Bu Rosa itu. Pagi buta, suasana haru menyeruak ke seluruh rumah. Kami berkumpul di ruang tamu, menunggu taksi online Rendra datang. Dava, yang sudah terbangun, bergelayut manja di leher ayahnya. Dava jagoan, nanti bantu mama, ya. Dengar kata nenek, pesan Rendra, mencium pipi gembul Dava. Iya, ayah. Dava akan jadi super jagoan, jawab Dava dengan suara serak khas anak baru bangun tidur. Saat Rendra memelukku untuk terakhir kalinya, ia berbisik, aku cinta kamu. Jaga dirimu, sayang. Jangan lupa video call. Taksi datang. Bu Rosa, berdiri anggun di ambang pintu, tampak sangat tegar, bahkan terlalu tegar. Hati-hati di jalan, Nak. Jangan lupa doa, kata Bu Rosa, memeluk Rendra sekilas. Begitu mobil itu melaju dan menghilang dari tikungan jalan, aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan udara untuk 2 bulan ke depan. Bu Rosa berbalik menghadapku. Ekspresinya langsung berubah total. Garis-garis tegas di wajahnya kembali muncul, dan senyum manis yang ia pamerkan di depan Rendra tadi lenyap tak berbekas. Digantikan oleh tatapan dingin yang tiba-tiba terasa asing. Sudah selesai dramanya? Cepat masuk. Jangan membuang waktu. Hari ini, kamu harus membersihkan kebun di belakang. Kotor sekali, dan kamu tidak becus mengurus rumah Rendra. Perintah Bu Rosa. Suaranya tajam dan dingin seperti bilah pisau. Aku terkejut. Itu bukan lagi teguran ringan. Itu adalah perintah dengan nada merendahkan, disampaikan secepat kedipan mata Rendra hilang dari pandangan. Tapi, Bu, bukannya kebun itu sudah kubersihkan kemarin? Tanyaku ragu. Bu Rosa mencondongkan tubuhnya, menatapku lurus di mata. Ada kilatan aneh di matanya, seperti ada kegelapan yang baru saja dilepaskan. Kamu membantah ibu? Ingat, Nadia.
Selama Rendra tidak ada, kamu harus dengar kata-kataku. Kamu di sini, di rumah ini, tidak boleh membuat onar. Aku akan memastikan rumah ini berjalan sesuai aturanku, bukan aturanku. Mengerti? Tambahnya, nadanya menantang, bukan bertanya. Daffa, yang berdiri di sampingku, tiba-tiba menarik ujung bajuku, wajahnya menunjukkan ketakutan. Melihat Daffa, aku menelan semua protesku. Sebuah kejanggalan baru saja terjadi, kejanggalan yang jauh melampaui sifat kaku. Sifat Bu Rosa yang kulihat selama ini ternyata hanyalah kulit luar yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Tanpa kusadari, tirai drama kebahagiaan kami telah ditutup, dan panggung penderitaanku baru saja dibuka. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku mengerti. Bagus, jawabnya, kemudian berjalan masuk meninggalkan aku dan Daffa berdiri di teras. Kehangatan fajar seketika terasa lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Aku menatap rumah kami, yang beberapa detik lalu terasa seperti surga, kini terasa seperti sangkar berlapis emas. Aku memeluk Daffa erat, mencoba memberikannya dan diriku kekuatan untuk menghadapi 2 bulan yang terasa tiba-tiba sangat panjang dan penuh misteri yang mencekam. Kapal layar kebahagiaan kami baru saja berlabuh di pelabuhan yang salah, dan aku, bersama Daffa, harus menghadapi nahkoda baru yang tak terduga. Inilah awal dari ujian sesungguhnya. Aku tidak tahu bahwa onar yang Bu Rosa maksud bukanlah yang aku buat, melainkan yang akan ia ciptakan sendiri. Pagi itu, rumah yang biasanya ramai oleh celotehan Daffa dan canda Rendra, kini diselimuti keheningan yang menyesakan. Suara pintu yang tertutup keras, setelah Bu Rosa masuk ke kamarnya, seakan menjadi palu godam yang meresmikan dimulainya era baru di rumah ini. Perintah dingin Bu Rosa di teras tadi, tentang kebun yang harus kubersihkan, masih terngiang-ngiang. Ini adalah kali pertama aku merasakan perlakuan yang terang-terangan meremehkan, bukan lagi sekadar kecanggungan yang bisa kusebut miskomunikasi. Aku menoleh pada Daffa yang masih memegang erat ujung kausku. Mata bulatnya yang polos memancarkan kebingungan yang sama seperti yang kurasakan. "Mama, Nenek kenapa?" bisik Daffa, suaranya kecil seperti embun pagi yang hampir menguap. Aku berlutut, memeluknya. "Nenek hanya sedikit lelah, sayang. Ayo, kita sarapan." Daffa mau makan sereal super jagoan. Aku berusaha menyuntikkan keceriaan palsu, berusaha menjadi jangkar yang kuat di tengah pusaran perasaan yang mendadak tak menentu. Di meja makan, suasananya terasa seperti ruang sidang. Bu Rosa duduk tegak di kursi kepala meja, dengan punggung lurus seperti tiang bendera, matanya mengawasi setiap gerakanku. "Nadia, kenapa kamu menyajikan sereal itu di mangkuk besar? Boros sekali. Rendra sudah jauh di sana. Kamu harus pintar mengelola keuangan rumah tangga. Memangnya kamu pikir tunjangan dinas Rendra itu sumur tak berdasar?" tegurnya, bahkan sebelum sendok pertama mendarat di piring Daffa. Aku meletakkan sendok dengan hati-hati. "Maaf, Bu. Aku hanya mengikuti kebiasaan. Daffa memang selalu makan di mangkuk ini. Kebiasaan buruk harus diubah," potongnya tajam. "Mulai sekarang, sarapan Daffa cukup setengah porsi. Dia harus belajar disiplin. Dan untukmu, tidak usah sarapan. Kamu bisa langsung bersihkan kebun itu. Perut kosong akan membuatmu lebih fokus." Perutku langsung terasa berputar. Aku menatap Daffa, yang tiba-tiba menghentikan kunyahannya. Anakku sepertinya merasakan aura permusuhan yang melingkupiku. "Mama makan," pinta Daffa polos, menyodorkan mangkuk serealnya. Bu Rosa langsung mengambil alih mangkuk itu. "Tidak, Daffa. Mama sedang puasa. Kamu habiskan. Anak baik tidak boleh melawan nenek." Aku hanya bisa terdiam, membiarkan bibirku terkunci rapat. Melawan sekarang hanya akan memicu api yang lebih besar. Apalagi di depan Daffa. Aku harus mencari celah yang tepat, atau setidaknya, mencari penjelasan. Tepat pukul 10 pagi, ponselku bergetar. Waktu yang dijanjikan Rendra untuk video call pertama. Aku bergegas ke kamar, berharap bisa mengambil waktu pribadi ini untuk mencurahkan sedikit beban, meskipun janji di hati sudah kubuat untuk tidak membuatnya khawatir. Baru saja aku menggeser tombol jawab, Bu Rosa sudah muncul di ambang pintu, seperti hantu yang tak terduga.
Wajahnya langsung berubah, dari yang tadinya kaku menjadi ramah, senyumnya seolah direkatkan dengan lem terkuat. "Halo, sayang." Sapa Rendra dari seberang. Wajahnya memancarkan rona lelah namun bahagia melihatku. "Istriku, kamu sudah sarapan? Kenapa wajahmu sedikit pucat?" "Aku baik, Mas. Hanya belum sempat pakai make up," jawabku cepat, sambil melirik Bu Rosa yang berdiri persis di belakangku, seolah menjadi pengawal. "Nadia memang agak sensitif, Nak Rendra," sela Bu Rosa. Suaranya mendadak berubah sangat manis, seperti madu. Ia mendekat, bahkan meletakkan tangannya di bahuku, sentuhan yang terasa lebih dingin dari es batu. "Tadi pagi dia sudah bersihkan kebun. Rajin sekali menantuku ini." Ibu sampai terharu. "Setelah ini, ibu akan buatkan dia jamu hangat." Aku hanya bisa tersenyum kaku, merasakan kuku Bu Rosa sedikit mencengkeram bahuku, sebuah peringatan yang tak kasat mata bagi Rendra. "Wah, Ibu. Ibu memang yang terbaik. Terima kasih sudah menjaga Nadia dan Daffa," kata Rendra lega. "Daffa mana, Bu? Aku rindu sekali dengan jagoanku." Bu Rosa membalikkan kamera ke arah Daffa yang sedang bermain di ruang tengah. Selama beberapa menit, komunikasi berjalan lancar, penuh tawa, dan cerita-cerita tentang pekerjaan Rendra. Bu Rosa terus berdiri di sampingku, memastikan tidak ada satupun isyarat dariku yang bisa menguak tabir sandiwaranya. Setelah panggilan terputus, Bu Rosa langsung menarik tangannya dari bahuku, seolah baru saja menyentuh bara api. "Ingat, Nadia, jangan pernah mencoba mengadu. Di mata Rendra, aku adalah malaikatnya. Sekali kamu membuka mulut, Rendra akan lebih percaya air mata ibunya daripada kata-kata menantunya. Apalagi, kamu tidak punya bukti apa-apa, kan?" ancamnya. Bibirnya membentuk lengkungan sinis yang membuat perutku mual. Kata-katanya adalah panah beracun yang tepat mengenai sasaran. Aku menyadari, Bu Rosa bukan hanya kaku, dia adalah seorang manipulator ulung. Minggu pertama berlalu seperti neraka di balik tirai rumah tangga yang tertutup rapat. Bu Rosa secara konsisten menerapkan kebijakan hemat yang sangat menyiksa. "Mulai hari ini, makan siangmu adalah ini," katanya suatu sore, menyodorkan piring berisi nasi sisa semalam dan sedikit tumis kangkung yang sudah layu. "Daffa dan aku makan yang baru. Kamu harus berkorban. Jangan membebani Rendra dengan biaya hidup yang tinggi." "Bu, tapi ini sudah basi. Aku bisa memasak lagi," protesku. Suaraku mulai bergetar karena rasa lapar yang tak tertahankan. "Tidak usah banyak bicara. Habiskan. Jangan sampai ada sisa. Sikapmu ini yang membuatku yakin, kamu tidak pantas mendampingi putraku yang pekerja keras." Bu Rosa berbicara dengan nada merendahkan yang sangat menusuk. Aku makan dalam diam, setiap suapan terasa seperti menelan kerikil. Kekejaman Bu Rosa bukan hanya pada makanan, tetapi juga pada setiap pekerjaan rumah tangga. Aku dipaksa mencuci tumpukan pakaian yang sangat banyak dengan tangan, padahal kami memiliki mesin cuci yang ia larang keras untuk digunakan. "Mesin cuci itu boros listrik. Tubuhmu ini masih muda, jangan manja," ujarnya ketika aku mencoba menyalakan mesin cuci. Tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kepalaku sering pusing, dan tenagaku terkuras habis. Tapi yang paling menyakitkan adalah bagaimana Bu Rosa mulai mengisolasi Daffa dariku. Setiap kali aku mencoba mendekati Daffa untuk membacakan buku cerita, Bu Rosa akan muncul entah dari mana. "Daffa, jangan dekat-dekat Mama. Mama sedang berkeringat. Nanti kamu ikut bau," katanya, lalu menarik Daffa ke kamar tamu yang sekarang ia tempati. Puncaknya adalah saat Daffa menangis mencari boneka ayahnya yang hilang. "Daffa, kenapa? Boneka ayah hilang? Biar Mama bantu cari," kataku, memeluknya. Bu Rosa datang, menggendong Daffa, dan menjauhkan anakku dariku. "Bukan salah Mama. Salah Daffa sendiri. Daffa terlalu manja pada Mama, makanya barang-barang penting jadi hilang. Anak yang baik harus patuh pada nenek. Nenek akan temani Daffa mencari." Kemudian, ia membisikkan sesuatu di telinga Daffa, sambil menatapku dengan mata penuh kemenangan. Aku tidak bisa mendengar persis apa yang dia katakan, tapi wajah Daffa langsung berubah takut dan ia buru-buru menundukkan kepala. Sejak saat itu, Daffa mulai menghindariku.
Ia tidak lagi memanggilku, Mama, dengan riang. Ia menjadi pendiam, dan lebih sering mencari Bu Rosa, meskipun hanya untuk duduk diam di dekatnya. Dava, kenapa kamu tidak mau dipeluk Mama? Tanyaku dengan hati remuk redam. Dava menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik. Nenek bilang, kalau Dava dekat-dekat Mama, nanti nenek sedih. Dava tidak mau nenek sedih. Kata-kata itu menghunjam jantungku. Bu Rosa tidak hanya menyiksaku secara fisik dan mental. Ia menggunakan Dava, putraku, sebagai senjatanya. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah, namun aku cepat-cepat menghapusnya. Aku menyadari, ini bukan lagi pertengkaran rumah tangga biasa. Ini adalah perang psikologis yang harus kuakhiri. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk melindungi Dava dari racun emosional yang disuntikkan oleh neneknya sendiri. Aku tahu, jika Rendra tahu semua ini tanpa bukti, posisiku akan sangat berbahaya. Aku harus menyusun strategi. Aku harus menemukan celah dalam benteng keangkuhan Bu Rosa. Sangkar emas ini harus kubuka, sebelum aku dan Dava benar-benar kehilangan cahaya kami. Pikiranku mulai bekerja keras, mencari cara paling cerdik untuk mengungkap semua kebusukan ini, dan aku tahu, aku tidak bisa menunggu Rendra pulang. Aku harus bertindak sekarang. Kelemahan Bu Rosa adalah topengnya, dan topeng itu harus kurobek. Setelah panggilan video dengan Rendra berakhir, dan setelah Bu Rosa memberikan ancaman terselubungnya, aku tahu bahwa kengerian di rumah ini bukanlah insiden sesaat, melainkan babak baru yang sengaja ia mainkan. Aura permusuhan yang disembunyikan Bu Rosa kini seperti udara tebal yang harus kuhirup setiap detik. Aku merasa seperti boneka kayu yang dipajang di etalase, harus selalu tersenyum manis. Sementara di dalamnya, serat-seratku mulai rapuh dan patah. Kondisi Dava yang semakin menjauh dariku adalah pukulan telak yang membuatku tersadar sepenuhnya. Anakku, yang dulunya adalah cermin kebahagiaanku, kini seperti kaca yang berembun, sulit kulihat ke dalam jiwanya. Dava, mau main di taman sebentar? Ada bunga mawar baru mekar. Ajakku suatu siang, mencoba memancingnya kembali. Dava mendongak ke arah Bu Rosa yang sedang membaca majalah di sofa. Bu Rosa tidak bicara sepatah kata pun, hanya menatapku dengan sudut mata terangkat, tetapi tatapan itu sudah cukup menjadi sebuah veto. Dava menggeleng pelan. Tidak, Mama. Dava mau temani nenek. Nenek bilang, kalau Dava sering keluar, nanti nenek sendirian. Nenek kan sudah tua, harus ditemani. Hatiku mencelos. Bu Rosa pandai sekali membungkus manipulasi dengan selimut kasih sayang dan rasa kasihan. Dia menjadikan dirinya korban, dan Dava sebagai pelindungnya. Aku mengerti, ini adalah strategi perang dingin yang jauh lebih kejam daripada bentakan langsung. Bu Rosa tahu, kelemahan terbesarku adalah melihat Dava menderita. Minggu kedua dan ketiga adalah neraka yang kian menyala. Siksaan Bu Rosa beralih dari sekadar membatasi makan menjadi perlakuan yang membuatku merasa tidak berharga sebagai manusia. Suatu pagi, Bu Rosa menemukan ada noda kecil di taplak meja saat kami sarapan. Hanya Dava dan Bu Rosa yang sarapan, aku hanya minum air putih. Nadia, matamu di mana? Noda sekecil ini tidak terlihat? Apa yang kamu kerjakan selama di rumah? Apa gunanya Rendra menikahimu kalau pekerjaan rumah tangga yang remeh saja tidak becus? Cecarnya, suaranya naik 1 oktav, cukup keras untuk membuat Dava tersedak. Aku buru-buru mengambil lap. Maaf, Bu. Aku akan langsung membersihkannya. Tidak. Jangan hanya dibersihkan, bentaknya. Ia mengambil taplak meja itu, lalu melemparnya ke lantai dan menginjaknya. Kamu harus mencuci semua spray, taplak, dan tirai rumah ini hari ini juga. Tidak boleh dengan mesin cuci. Kau harus tahu betapa sulitnya menjaga kebersihan rumah suamimu. Pikiranku berputar. Mencuci semua itu dengan tangan di bawah terik matahari, setelah aku hanya minum air putih, adalah hal yang mustahil. Tapi aku tahu, membantah hanya akan membuat Dava semakin takut. Aku mengambil taplak kotor itu tanpa kata, menenggelamkan diri di bak cucian di belakang rumah. Saat aku mencuci, tubuhku gemetar menahan lapar dan lelah. Tiba-tiba, Bu Rosa datang membawa keranjang cucian Dava. Nih, punya Dava. Kamu cuci juga, katanya. Bu,
Kenapa Dava tidak suruh pakai mesin cuci? Kasihan Dava kalau baju kesayangannya rusak karena dicuci dengan tangan, kataku, mencoba memancingnya dengan alasan Dava. Bu Rosa tersenyum licik. Oh, mesin cuci hanya untuk baju-baju berharga seperti punyaku dan Rendra. Baju Dava ini sudah kekecilan. Tidak masalah rusak, nanti kita belikan yang baru. Lagi pula, siapa tahu tanganmu bisa lebih lembut merawat pakaian anakmu sendiri. Aku mendesis dalam hati. Dia tidak hanya menghukumku, dia juga mengirim pesan kepada Dava bahwa barang-barang Dava tidak penting, dan bahwa Dava, secara terselubung, tidak seberharga Rendra dan dirinya. Setiap kali Rendra menelepon, aku harus mengerahkan seluruh kekuatan aktingku. Tubuhku yang lemas, mataku yang cekung karena kurang tidur dan gizi, harus kusembunyikan di balik senyum lebar yang dipaksakan. Sayang, kamu baik-baik saja, kan? Aku merasa ada yang aneh dengan suaramu, tanya Rendra saat video call petang hari. Aku baik, Mas. Mungkin sinyalnya kurang bagus di sini, jawabku, sementara tanganku mencubit paha sendiri untuk menahan air mata dan agar suaraku terdengar lebih berenergi. Bu Rosa selalu siap sedia. Kali ini, ia membawa segelas susu hangat dan menyodorkannya padaku tepat di depan kamera. Nadia ini terlalu sibuk, Nak Rendra. Ibu sampai harus mengingatkan untuk minum susu. Dia memang menantu yang terlalu fokus bekerja, katanya dengan nada penuh perhatian. Rendra tersenyum puas. Terima kasih, Bu. Tuh kan, sayang, ibu sangat perhatian. Kamu beruntung ada ibu di sana. Aku menyesap susu itu, rasanya hambar, tapi aku harus terlihat bahagia. Dalam hati, aku berteriak memanggil Rendra. Aku ingin menceritakan semuanya, tentang nasi dan garam, tentang cucian menumpuk, dan tatapan tajam yang membuat Dava takut. Tapi aku teringat ancaman Bu Rosa. Sekali kamu membuka mulut tanpa bukti, Rendra akan lebih percaya air mata ibunya. Setelah panggilan berakhir, Bu Rosa kembali ke wajah aslinya. Ia mengambil gelas susu dari tanganku. Susu itu tadi punya Dava. Hanya drama untuk Rendra. Sekarang, kamu lanjutkan pekerjaanmu. Jangan harap ada makanan lagi malam ini. Tapi Bu, kataku, kali ini keberanianku terkumpul. Kenapa ibu melakukan ini? Aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Apa salahku? Bu Rosa menatapku dengan tatapan kosong, seolah aku adalah debu yang mengganggu. Salahmu? Salahmu adalah kamu terlalu sempurna di mata Rendra. Kamu mengalihkan semua perhatiannya. Kamu memiliki kebahagiaan yang tidak pernah kumiliki. Dan kamu membuat putraku melupakan siapa yang melahirkannya. Kamu harus tahu, menjadi istri Rendra tidak semudah itu. Pengakuannya sungguh aneh. Itu bukan hanya tentang uang atau kekuasaan. Ada elemen kecemburuan yang mendalam, sebuah jurang emosional yang membuatku semakin takut. Siksaan emosional mencapai puncaknya menjelang akhir bulan pertama Rendra bertugas. Suatu sore, aku sedang menjahit kancing baju Rendra yang lepas. Aku harus menjahitnya segera karena Bu Rosa mengancam jika baju itu tidak rapi, ia akan membuangnya. Tanganku yang gemetar karena kurang gizi, membuat jarum itu menusuk jariku sendiri. Darah segar menetes di kain putih. Aku terkesiap menahan sakit. Bu Rosa, yang saat itu sedang mengawasi Dava bermain puzzle di dekatku, melihat insiden itu. Ia tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Dasar ceroboh, desisnya. Ia mengambil kain putih itu, lalu menggesekkan bagian yang ternoda darah itu ke lantai yang berdebu. Noda darah ini sangat sulit hilang. Nadia, kamu harus cuci taplak ini sampai bersih. Kalau tidak, Rendra tidak akan memakai lagi baju ini. Dan kamu akan tidur di luar kamar Dava malam ini. Ancamnya, matanya menyala. Aku melihat tangannya. Ada bekas luka yang cukup jelas di sana. Lalu pandanganku beralih ke Dava. Dava terlihat sangat ketakutan. Ia menggenggam potongan puzzle-nya erat-erat, tidak berani melihat ke arah kami. Mama, jangan tidur di luar, pinta Dava, suaranya tercekat. Bu Rosa menatap Dava. Kamu mau Mama Nadia tidur di kamar? Kalau begitu, kamu yang harus tidur di luar. Pilih, Dava. Siapa yang lebih kamu sayangi? Mendengar itu, dadaku terasa seperti dihantam palu godam.
Bu Rosa memaksa anakku memilih antara ibu dan nenek, menggunakan rasa takut sebagai senjata terhebatnya. Daffa menangis tanpa suara, air mata membasahi pipi. Nenek, jangan suruh mama tidur di luar. Daffa takut. Lirih Daffa. Bu Rosa menarik Daffa ke pelukannya, membelakangiku. Tenang, sayang. Nenek tidak akan menyuruhmu. Biar mama yang dihukum karena membuat kesalahan. Saat itulah aku menyadari, jika aku tidak bertindak sekarang, trauma emosional Daffa akan menjadi luka permanen yang sulit disembuhkan. Aku tidak bisa lagi mengandalkan Rendra. Aku harus menjadi penyelamat bagi diriku dan Daffa. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang pasrah. Aku akan menjadi pemburu, dan senjata terkuatku adalah kebenasan. Aku harus mendapatkan bukti yang tak bisa dibantah oleh air mata palsu dan kata-kata manipulatifnya. Aku bangkit, jari yang berdarah itu kuikat dengan sapu tangan. Di dalam kepalaku, rencana perlahan mulai terbentuk. Aku harus mendapatkan alat perekam. Aku harus mencari kelemahan Bu Rosa, lebih dari sekadar emosi. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan, dan aku harus menemukannya. Aku akan mencari mata yang bisa merekam semua kejahatannya. Tugas pertama, membuat Bu Rosa lengah. Aku harus bertindak seolah aku benar-benar sudah menyerah. Keputusan telah dibuat. Tirai dari penderitaan ini akan segera ditarik oleh tanganku sendiri. Aku bersumpah. Malam itu, setelah Bu Rosa memaksa Daffa memilih dan menghukumku dengan ancaman tidur di luar, yang akhirnya tidak jadi kulakukan karena Daffa menangis tanpa henti di pelukannya, aku berbaring di kamar, tetapi mataku menatap langit-langit yang gelap. Keputusan sudah bulat. Aku harus bertindak. Penderitaan fisikku bisa kutahan, tetapi trauma emosional Daffa adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Aku memejamkan mata, memutar ulang perkataan Bu Rosa. Aku akan lebih percaya air mata ibunya daripada kata-kata menantunya. Apalagi, kamu tidak punya bukti apa-apa, kan? Kata-kata itu, yang seharusnya menghancurkanku, justru menjadi obor yang membakar semangat perlawanan. Aku harus mencari bukti, sesuatu yang tak terbantahkan, sesuatu yang bahkan Rendra tidak bisa menutup mata terhadapnya. Rencana pertamaku adalah membuat Bu Rosa lengah, menurunkannya dari tahta kewaspadaan. Selama beberapa hari berikutnya, aku memainkan peran sebagai menantu yang benar-benar rapuh dan menyerah. Bu, aku janji akan patuh. Maafkan aku sudah membantah, kataku suatu pagi, sengaja menggunakan nada yang sangat lemah saat menyerahkan segelas air putih untuknya. Bu Rosa menyambutnya dengan tatapan meremehkan. Nah, begitu. Harusnya dari awal kamu tahu tempatmu, Nadia. Ketaatanmu adalah satu-satunya hal yang kuminta. Dia tampak puas. Jelas sekali, dia menikmati kekuasaan barunya. Sikapku yang tiba-tiba pasrah ini seolah memberinya angin segar, dan perlahan, kewaspadaannya mulai mengendur. Ia tidak lagi mengikuti setiap langkahku kemanapun, meskipun matanya tetap seperti radar yang tak pernah mati. Peluang itu muncul pada hari Kamis, saat Bu Rosa harus menghadiri pertemuan arisan dengan teman-teman lamanya. Ini adalah acara rutin yang tidak pernah ia lewatkan, sebab status sosialnya sangat bergantung pada acara itu. Aku akan pergi sebentar. Ingat, jangan coba-coba menelepon Rendra. Jangan ajak Daffa keluar. Rumah harus tetap bersih saat aku kembali, titahnya saat mengenakan sarung tangan kulitnya yang elegan. Baik, Bu. Aku akan di rumah saja dengan Daffa, jawabku, sambil berakting sangat patuh. Begitu pintu utama tertutup, dan suara mobilnya menghilang, aku menarik napas lega. Ini adalah jendela emas. Waktunya sempit, hanya sekitar 2 jam. Aku memanggil Daffa, yang sedang menyusun balok kayu di ruang tengah. Daffa, sayang. Mama pinjam balok mainan ayah sebentar ya. Mau mama buatkan sesuatu yang spesial. Aku bergegas keluar rumah, menuju toko elektronik kecil di sudut jalan, tempat yang jauh dari area perbelanjaan kelas atas agar Bu Rosa tidak pernah terpikirkan untuk pergi ke sana. Permisi, Mas. Saya mencari kamera kecil, tapi yang disamarkan, mungkin seperti hiasan atau mainan. Untuk mengawasi hewan peliharaan, kataku pada penjaga toko, sedikit berbohong. Penjaga toko, seorang pemuda ramah, mengangguk.
Oh, ada, Mbak. Ini yang paling laris. Disebut Spy Bear. Bentuknya boneka beruang kecil. Kameranya ada di mata. Bisa merekam selama 24 jam dengan kualitas HD, dan sangat mudah dioperasikan dari ponsel. Aku langsung merasa ini adalah jawaban doaku. Boneka beruang. Sesuatu yang masuk akal jika kuposisikan di ruang bermain Daffa. Aku ambil ini, Mas. Dan tolong, ajari aku cara mengoperasikannya sampai aku benar-benar bisa. Aku menghabiskan sekitar 40 menit di sana, belajar memasang, menyamarkan lensa, dan mengkoneksikannya ke ponselku. Ketika aku kembali ke rumah, Bu Rosa masih belum tiba. Jantungku berdebar kencang, antara rasa takut ketahuan dan adrenalin. Di rumah, Daffa menatap boneka beruang coklat yang kubawa dengan mata berbinar. Wah, ayah belikan Daffa teman baru? Tanya Daffa riang. Iya, sayang. Namanya Super Bear. Dia akan jadi teman rahasia Daffa. Dia suka melihat Daffa bermain. Jelasku, menempatkan boneka itu di rak buku ruang keluarga, area yang sering menjadi tempat Bu Rosa melakukan intimidasi. Aku memastikan Spy Bear itu menghadap ke sofa dan meja utama, pusat interaksi di rumah itu. Kemudian, aku segera mengaktifkan perekaman dan memastikan koneksinya stabil di ponselku. Saat aku mencoba menyamarkan keberadaannya, aku teringat pada insiden Bu Rosa yang memaksaku makan nasi basi dan mengunci Daffa di luar kamar. Aku harus mendapatkan rekaman yang menunjukkan kekejamannya. Beberapa jam setelah Super Bear terpasang, Bu Rosa kembali. Ia tampak lelah tetapi puas dengan acara arisannya. Ia tidak menaruh curiga sedikitpun pada boneka beruang baru yang duduk diam di rak buku. Dari mana kamu dapat boneka murahan ini, Nadia? Jangan buang-buang uang Rendra untuk hal tidak penting, tegurnya, pandangannya sekilas pada boneka itu, lalu ia pergi ke kamar mandi. Aku merasa kemenangan kecil. Ia menganggapnya murahan dan tidak penting, dan itulah yang menyelamatkanku. Malam itu, rasa lapar dan lelahku mencapai titik terendah. Aku duduk di lantai dapur, minum air putih hingga perutku kembung, mencoba mengabaikan denyutan sakit di kepala. Rendra menelepon, dan sekali lagi, aku harus berbohong. Aku sedikit pusing. Mas, mungkin cuma kurang tidur, kataku. Kamu harus jaga diri, sayang. Ibu pasti sudah menjagamu dengan baik. Minum vitamin yang aku tinggalkan di laci meja kerjaku ya, pesan Rendra. Iya, Mas. Aku ingat, jawabku. Setelah panggilan terputus, aku terpikir tentang vitamin. Laci meja kerja Rendra. Itu adalah tempat Rendra menyimpan dokumen penting yang jarang disentuh. Aku teringat pada hari aku menjahit baju dan Bu Rosa mengancam. Apakah ada hal lain yang Bu Rosa sembunyikan di luar kekejaman ini? Kecemburuannya terasa sangat dalam, tapi alasan untuk memanipulasi keuangan Rendra pasti ada. Keesokan harinya, Bu Rosa pergi keluar rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Aku memanfaatkan waktu itu. Aku pura-pura mencari kunci yang hilang dan mendekati meja kerja Rendra di ruang baca. Aku membuka laci itu. Vitamin memang ada di sana. Tapi di balik kotak vitamin, tanganku menyentuh sesuatu yang terasa aneh, bukan kertas biasa. Itu adalah sebuah amplop tebal berwarna coklat tua yang disembunyikan di bagian paling belakang. Jantungku berdebar tak karuan. Terasa seperti genderang perang yang ditabuh di dalam dada. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku menarik amplop itu keluar. Amplop itu tidak disegel, hanya dilipat rapat. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen yang membuat darahku serasa membeku. Dokumen pertama, sebuah surat pernyataan utang yang nilainya fantastis, jauh melampaui kemampuan Bu Rosa. Surat itu ditujukan kepada sebuah perusahaan pembiayaan yang terkenal kejam dalam penagihan. Dokumen kedua, surat perjanjian penjaminan aset. Aset yang digunakan sebagai jaminan adalah sebagian kecil dari rumah ini, yang ternyata masih atas nama mendiang ayah Rendra dan belum diwariskan sepenuhnya. Dokumen ketiga, sebuah kwitansi transfer bank yang menunjukkan transfer sejumlah besar uang dari rekening tunjangan dinas Rendra ke rekening pribadi Bu Rosa, dilakukan persis setelah Rendra berangkat. Kwitansi itu bertanda tangan Bu Rosa, dengan tulisan tangan kecil di pojok, pelunasan tahap 1. Aku terhuyung mundur.
Kejahatan Bu Rosa tidak hanya sebatas menyiksaku dan Daffa. Ia terlibat dalam masalah keuangan besar, yang ditutupi dengan mengorbankan rumah tangga putranya sendiri. Utang ini pasti berasal dari kegagalan bisnis yang ia sembunyikan dari Rendra selama bertahun-tahun. Dia mengalihkan uang Rendra. Aku menampar mulutku sendiri, mencoba menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Bukan hanya kekejaman, ini adalah pengkhianatan finansial yang masif. Motifnya jauh lebih rumit daripada sekadar kecemburuan seorang ibu. Dia menyiksa dan mengisolasi kami agar aku terlalu lemah, lapar, dan sibuk untuk memeriksa keuangan Rendra atau menemukan dokumen ini. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi di balik topeng ibu? Bisikku, air mata panas mengalir membasahi dokumen-dokumen itu. Dengan tangan gemetar, aku memotret setiap halaman dokumen dengan resolusi tertinggi di ponselku. Bukti video dari Superbear akan membuktikan penyiksaan emosional. Dokumen ini akan membuktikan pengkhianatan finansial. Aku segera mengembalikan semua dokumen itu ke tempatnya semula, berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Aku menyadari, Superbear bukan lagi sekadar alat perekam. Ia adalah harapan terakhirku. Aku kini memiliki senjata. Aku tidak lagi pasrah. Aku akan menunggu saat yang tepat. Aku akan menunggu hingga Rendra kembali. Dan saat itu tiba, topeng kebusukan Bu Rosa akan benar-benar kubuka. Setelah penemuan dokumen yang mengguncang jiwa di laci kerja Rendra, dan setelah Superbear mulai bekerja merekam setiap sudut kebusukan, aku memasuki fase baru, fase penantian yang penuh ketegangan. Aku tidak lagi hanya bertahan, kini aku bersiap untuk menyerang. Aku sudah tahu bahwa motif Bu Rosa lebih busuk daripada sekadar kecemburuan. Ia adalah penipu yang terjerat utang dan rela mengorbankan anak dan menantunya sendiri demi menyelamatkan reputasi. Maka, peranku sebagai menantu yang rapuh harus kulanjutkan, bahkan lebih meyakinkan. Aku harus membuat Bu Rosa merasa benar-benar menang, hingga ia menurunkan seluruh perisai kewaspadaannya. Nadia, kamu tampak semakin lesu. Bagus. Itu artinya kamu mulai sadar diri, ejek Bu Rosa suatu sore, saat aku sedang menyapu lantai dengan gerakan yang sengaja kulemahkan. Aku menunduk. Iya, Bu. Aku sudah tidak punya tenaga lagi. Mungkin Ibu benar. Aku memang tidak becus. Tentu saja aku benar. Aku ini sudah makan asam garam kehidupan, sementara kamu baru seumur jagung, katanya, suaranya dipenuhi arogansi. Dia tidak tahu, aku sudah memegang asam garam, rahasia kehidupannya yang paling pahit. Setiap malam, setelah Bu Rosa dan Daffa tidur, aku menyelinap ke ruang baca dan menghubungkan Superbear ke ponselku untuk mengunduh rekaman hari itu. Setiap klip yang kulihat adalah pisau yang menusuk jantung, tetapi sekaligus bahan bakar yang menguatkan tekadku. Aku melihat adegan di mana Bu Rosa dengan sengaja menyembunyikan mainan kesayangan Daffa dan menyalahkanku, membuat Daffa menangis sambil berkata, "Nenek bilang mama pelupa dan tidak sayang Daffa." Aku melihat adegan di mana Bu Rosa menuang kuah sambal yang sangat pedas ke nasi piringku saat aku ke kamar mandi. Lalu ia berkata pada Daffa, "Mama ini cerewet. Biarkan dia makan itu agar lidahnya diam." Namun, rekaman yang paling membuatku menggigil adalah saat Bu Rosa mencoba memanipulasi Daffa tentang kepulangan Rendra. Daffa duduk di pangkuan Bu Rosa, tampak murung. "Daffa, kalau ayah pulang, apa yang akan kamu ceritakan tentang nenek?" tanya Bu Rosa, suaranya sangat manis, seperti racun yang dicampur madu. Daffa menjawab lirih, "Nenek baik. Nenek temani Daffa. Anak pintar. Dan apa yang akan kamu ceritakan tentang mama?" desak Bu Rosa. Daffa ragu, lalu berkata dengan nada takut, "Nenek bilang, mama sering marah-marah dan tidak suka nenek ada di sini." Bu Rosa tersenyum puas. "Bagus. Kalau ayah tanya kenapa mama terlihat sakit atau kurus, bilang saja mama sedang diet keras. Ya, kalau kamu bilang nenek galak, nanti nenek sedih, dan ayah akan marah besar padamu." Melihat rekaman itu, amarahku meluap. Bu Rosa tidak hanya melakukan kekerasan emosional. Dia telah menanamkan ketakutan dan kebohongan di hati Daffa. Kebusukannya sungguh tanpa batas. Aku menyimpan setiap klip, mengatur folder di ponselku dengan rapi. Bukti kekejaman, video dan dokumen. Aku siap. Tinggal menunggu Rendra.
Minggu terakhir sebelum Rendra dijadwalkan pulang terasa seperti 1 tahun. Tubuhku sudah sangat lemas. Aku sering hampir pingsan saat sedang mencuci piring. Kondisi ini membuat Bu Rosa semakin percaya diri. Ia bahkan mulai berani meninggalkan Dava denganku untuk waktu yang lebih lama, karena ia yakin aku sudah terlalu lemah untuk melarikan diri atau bertindak. Suatu sore, aku duduk di sofa, mencoba membaca buku untuk Dava. Tiba-tiba pandanganku kabur, dan aku merasa mual hebat. "Mama kenapa?" tanya Dava cemas. Ia sedikit demi sedikit mulai mendekatiku lagi, mungkin karena melihat kondisiku yang memburuk. "Mama pusing, sayang," bisikku. Bu Rosa muncul dari dapur, melihatku tergeletak. Ia tidak panik, malah menyeringai. "Baru pusing sedikit saja sudah selemah ini. Jangan-jangan kamu kena penyakit aneh, Nadia. Sebaiknya kamu menjauh dari Dava." Ia menarik Dava menjauh dariku dan mendudukannya di pangkuannya. "Dava, jangan dekat-dekat Mama. Mama sakit-sakitan. Nanti kamu ikut tertular." Aku mendongak, mataku berkaca-kaca menatap Dava yang kini lagi-lagi diliputi rasa takut dan kebingungan. "Bu, aku hanya kelelahan. Tolong biarkan aku mendekat pada anakku," pintaku. Suaraku nyaris tak terdengar. "Tidak boleh. Kamu sudah tidak layak mengurus Dava dalam keadaan seperti ini," putusnya dingin. Lalu ia berkata pada Dava, "Dava, kamu lihat, Mama kamu lemah. Dia tidak bisa menjaga ayah saat sakit, apalagi menjaga kamu." Kata-kata itu membuatku marah. Aku ingin berteriak, ingin membuka semua kebusukannya. Tapi aku harus menahan diri. Aku hanya tinggal menghitung hari. 2 hari kemudian, keajaiban yang tidak terduga terjadi. Pagi itu, Bu Rosa baru saja keluar untuk mengurus sesuatu di bank. Sementara aku sedang menyuapi Dava sarapan, yang porsinya tentu saja sedikit. Tiba-tiba, terdengar suara mobil memasuki pekarangan. Suara kunci berputar di pintu depan, yang biasanya hanya kulakukan saat Bu Rosa tidak ada. Jantungku melonjak ke tenggorokan. "Assalamualaikum. Mama, Dava. Rendra pulang." Itu suara Rendra. Aku membeku, sendok di tanganku jatuh ke lantai. Rendra pulang lebih cepat. Dia seharusnya pulang besok lusa. Dava berteriak riang, "Ayah!" dan berlari menyambutnya. Aku bergegas menyusul, tubuhku gemetar. Rendra berdiri di ambang pintu, koper masih di tangannya. Senyumnya lebar, tetapi begitu matanya menangkap sosokku, senyum itu langsung runtuh, digantikan oleh ekspresi terkejut dan kengerian yang nyata. "Ya Tuhan, Nadia, apa yang terjadi padamu?" Rendra menjatuhkan koper di lantai. "Kamu kurus sekali. Lingkaran matamu, kamu sakit apa, sayang?" Aku mencoba tersenyum meyakinkan, tetapi gagal. Kehadirannya yang tiba-tiba membuatku rapuh, dan air mata yang kutahan selama berminggu-minggu tiba-tiba mendesak keluar. "Aku baik-baik saja, Mas. Mungkin cuma kelelahan." Dustaku lagi, tapi suaraku serak. Rendra langsung memelukku erat. Pelukannya sangat kuat hingga aku merasa tulang-tulangku yang rapuh bisa patah. "Aku tahu kamu tidak baik-baik saja. Kamu kenapa tidak bilang? Kenapa ibu tidak memberitahuku?" Saat Rendra menanyakan keberadaan ibunya, taksi yang membawa Bu Rosa dari bank tiba di depan rumah. Bu Rosa turun dari taksi, berjalan masuk dengan langkah santai. Tetapi begitu matanya menangkap sosok Rendra, ia terkejut. Sedetik kemudian wajahnya berubah panik, dan detik berikutnya, ia berhasil memasang topeng paling tebal. "Rendra, ya ampun. Kenapa tidak bilang pulang lebih cepat, Nak?" Bu Rosa langsung menghambur memeluk Rendra dengan penuh drama. Air mata palsu sudah siap ia keluarkan. "Tugas dipercepat, Bu. Tapi, ada yang aneh di sini." Rendra melepaskan pelukan ibunya. Pandangannya beralih dari wajahku yang pucat ke wajah Bu Rosa yang berpura-pura cemas. "Ada apa, Nak?" Ibu tidak mengerti. Bu Rosa memegang tanganku. "Nadia ini memang sedikit manja, Rendra. Dia sering begadang main ponsel. Ibu sudah sering tegur. Mungkin dia kurang tidur, makanya kurus. Tapi ibu sudah menjaga dia dan Dava dengan sangat baik. Tanya saja Dava." Dava yang tadinya riang, kini terlihat bingung melihat ketegangan antara ketiga orang dewasa di depannya.
Ia mencengkeram erat celana ayahnya. Aku menatap Bu Rosa. Mataku tidak lagi memancarkan ketakutan, melainkan ketenangan yang menyeramkan. Aku tahu, sekaranglah saatnya. Pertarungan sandiwara ini harus kuakhiri. Aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan. Mas Rendra, panggilku. Suaraku terdengar tegas dan menusuk, mengabaikan Bu Rosa. Aku tidak sakit. Dan aku tidak manja. Aku hanya lapar, Mas. Aku hanya makan nasi dan garam selama berminggu-minggu. Bu Rosa terkesiap, wajahnya langsung pucat pasi, seperti kain putih yang direndam pemutih. Nadia, jangan mengada-ada. Kamu berbohong. Rendra menoleh pada ibunya, lalu padaku, matanya menyipit karena curiga. Nasi dan garam? Apa maksudmu, Nat? Aku mengambil langkah maju, berdiri tegak meskipun tubuhku terasa ringan. Maksudku, Bu Rosa memaksaku. Memaksaku kelaparan, memaksaku mencuci dengan tangan sampai tanganku sakit, dan yang paling parah, dia memaksa Daffa untuk membenciku. Dan itu semua, ada alasannya, Mas. Alasan yang jauh lebih kejam daripada sekadar kebencian mertua pada menantu. Aku menatap Bu Rosa dengan pandangan menantang. Aku sudah tahu tentang utangmu, Bu. Dan aku sudah tahu tentang transfer dana dari rekening Rendra ke rekening pribadimu. Ruangan itu hening seketika. Bu Rosa tercekat. Topengnya retak, lalu hancur. Ia hanya bisa menatapku dengan mata melotot. Tubuhnya kaku seperti tersambar petir. Aku sudah tidak lagi menjadi mangsa. Kini, aku adalah pembawa kebenaran yang kejam. Hening. Ruangan itu diselimuti kebekuan yang lebih dingin daripada es di kutub utara. Kata-kataku, tentang nasi dan garam, tentang utang, dan tentang transfer dana, melayang di udara, membelah kelegaan atas kepulangan Rendra menjadi ketegangan yang mencekik. Bu Rosa tercekat, matanya yang melotot kini dipenuhi kengerian dan kemarahan. Sementara Rendra berdiri di antara kami, wajahnya adalah cerminan badai, bingung, terkejut, dan kecewa. Dia menoleh ke ibunya, lalu ke arahku, seolah mencoba menemukan retakan kecil dalam cerita yang baru saja kudengar. Ibu, apa ini benar? Suara Rendra bergetar. Nada bicaranya adalah permintaan maaf yang terlambat karena meragukan istrinya. Nadia bilang, ibu memaksanya kelaparan. Bu Rosa, meskipun terkejut, tidak butuh waktu lama untuk kembali memasang pertahanan. Dia adalah aktris ulung di panggung sandiwara hidupnya. Air mata langsung menggenang di matanya, tetapi kali ini air mata yang sangat manipulatif. Tidak, Nak, itu fitnah. Nadia berbohong padamu. Dia hanya ingin membuatku terlihat buruk di matamu. Bu Rosa berteriak histeris, suaranya naik beberapa oktav, mencoba menciptakan kekacauan emosional. Aku hanya menegurnya karena dia sangat boros. Dia membeli barang-barang mahal tanpa sepengetahuanmu. Aku hanya mencoba mendidik istrimu, Rendra, dan dia membalasnya dengan cara keji begini. Dia merangkul Daffa yang berdiri di dekatnya, memeluk cucunya erat-erat seolah mencari perlindungan. Daffa, sayang, bilang sama ayahmu, nenek kan baik sama kamu? Nenek tidak pernah jahat, kan? Daffa, yang selama ini menahan diri, kini menangis ketakutan. Ia memeluk kaki Rendra, air matanya membasahi celana ayahnya. Ayah, Daffa takut. Nenek marah kalau Daffa bilang nenek galak. Mendengar bisikan putranya, rahang Rendra mengeras. Kata-kata Daffa, meskipun kecil, adalah percikan api yang menyalakan keraguan di hati Rendra. Dia menunduk, mengangkat Daffa ke pelukannya. Sayang, jangan takut. Sekarang ayah sudah di sini. Bilang, nenek marah kenapa? Tanya Rendra lembut. Bu Rosa langsung memotong. Suaranya penuh amarah. Rendra, jangan dengarkan anak kecil. Nadia sudah merusak pikiran anakmu. Dia adalah menantu durhaka yang ingin memecah belah keluarga kita. Aku tidak menunggu perdebatan itu berlarut-larut. Aku tahu, melawan drama histeris Bu Rosa dengan kata-kata adalah sebuah kesia-siaan. Aku harus menghadirkan saksi bisu yang tak bisa diintimidasi. Aku berjalan ke rak buku, mengambil ponsel yang kuletakkan di sana,
lalu menghubungkannya ke televisi ruang tamu melalui mirroring. Layar besar itu langsung menampilkan galeri video di ponselku. Mas Rendra, aku tahu sulit bagimu untuk memilih antara istrimu dan ibumu, kataku. Suaraku kini kembali tenang, seperti permukaan danau setelah badai kecil. Tapi aku tidak memintamu memilih. Aku hanya ingin kamu melihat kebenaran. Bukan dari mulutku, tapi dari mata bisu yang merekam semuanya. Bu Rosa panik. Apa itu, Nadia? Matikan. Jangan sembarangan memutar rekaman. Ia mencoba melompat ke arahku, tetapi Rendra menahannya. Matanya terpaku pada layar televisi. Duduk, Bu. Biarkan Nadia jelaskan. Perintah Rendra kini terasa final. Aku memutar klip pertama. Adegan di mana Bu Rosa mengambil piringku yang sudah terisi nasi, lalu mengambil sebagian besar isinya dan meletakkannya kembali, sambil berkata, "Untukmu, nasi dan garam cukup. Kamu harus diet, biar suamimu semakin cinta." Rendra terkesiap, pelukan pada Daffa mengerat. Dia melihat wajahnya yang pucat dan kelaparan dalam rekaman itu. Kemudian, aku memutar klip di mana Bu Rosa menarik Daffa menjauh dariku saat aku sakit, dan membisikkan kata-kata keji. "Daffa, kamu lihat, mama kamu lemah. Dia tidak bisa menjaga ayah saat sakit, apalagi menjaga kamu. Anak yang baik tidak boleh dekat-dekat mama yang sakit-sakitan." Rendra tersentak hebat, matanya membelalak tak percaya. Daffa di pelukannya mulai menangis lagi, mungkin teringat rasa takut itu. Bu Rosa menjerit, "Itu editan. Aku tidak mungkin sekejam itu. Itu fitnah, Rendra." "Diam, Bu." Rendra membentak ibunya untuk pertama kalinya. Aku memutar klip terakhir, klip yang paling membuatku hancur. Bu Rosa memaksa Daffa berbohong tentangku. "Kalau ayah pulang, bilang mama yang sering marah-marah. Kalau kamu bilang nenek galak, nanti ayah akan marah besar padamu." Rendra menundukkan kepalanya, tubuhnya terguncang. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana ibu yang sangat dia hormati, menyiksa istri dan memanipulasi mental putranya sendiri. Kenyataan itu menghantamnya seperti gelombang pasang. "Apakah ibu akan tetap menyangkal video ini?" tanyaku, suaraku dipenuhi kepedihan. "Apakah ibu akan tetap bilang aku berbohong tentang kelaparan dan kebohongan yang ibu tanamkan di hati Daffa?" Bu Rosa tersungkur di sofa, napasnya tersengal-sengal. Ia sudah kalah di babak penyiksaan. Namun, masih ada satu benteng lagi yang harus kurobohkan, motif yang sebenarnya. Sekarang, mari kita bicara soal alasan. Mengapa ibu harus membuatku sibuk dan tertekan, sampai aku tidak punya waktu dan energi untuk melihat keadaan finansial Mas Rendra? Tanyaku, menatap Bu Rosa yang gemetar. Aku mengeluarkan ponselku lagi, bukan untuk video, melainkan untuk menampilkan foto-foto dokumen yang kusembunyikan di dalamnya. Foto perjanjian utang dan kwitansi transfer dana. "Mas Rendra, saat Mas menyuruhku mencari vitamin di laci kerjamu, aku menemukan ini," kataku, menunjukkan foto-foto itu di layar televisi. Aku menjelaskan dengan suara lantang dan jelas. "Ini adalah surat utang besar atas nama ibu, akibat kegagalan bisnis rahasia. Dan ini, Mas, ini adalah bukti transfer uang tunjangan dinas Mas Rendra, yang ibu alihkan ke rekening pribadi ibu untuk melunasi utang itu." Duar. Suara petir di luar seolah menyambut pengungkapan yang kubuat. "Ibu tidak hanya menyiksaku karena cemburu, Mas. Ibu menyiksaku agar aku terlalu lemah untuk mencari tahu, agar aku terlalu sibuk dan sakit untuk memeriksa keuangan Mas Rendra." Aku membiarkan air mataku mengalir. Ibu mengorbankan kesehatan istri dan mental cucu ibu, hanya untuk menutupi kebusukan finansial ibu sendiri. Wajah Rendra berubah menjadi gips. Kekecewaannya kini bercampur dengan pengkhianatan yang jauh lebih mendalam. Utang, tipuan, dan penggelapan dana, semua dilakukan oleh wanita yang paling dia cintai. Rendra menatap ibunya, tatapannya kosong, seperti melihat orang asing. "Ibu, benarkah? Katakan padaku, Bu. Katakan ini semua tidak benar." Bu Rosa menatapku dengan kebencian yang dalam, tetapi kebencian itu segera pudar dan digantikan oleh keputusasaan yang tak terperi. Dia mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Dia tahu,
Dia sudah terkunci dalam jebakannya sendiri. Video dan bukti transfer itu adalah batu nisan bagi kebohongannya. Ibu, jawab aku. Rendra menggoncang bahunya. Bu Rosa tersungkur ke lantai, menangis meraung-raung, bukan lagi tangisan manipulasi, melainkan tangisan kehancuran. Dia menarik-narik rambutnya sendiri. Iya, Rendra. Benar, teriaknya histeris. Aku punya utang. Bisnisku hancur. Aku takut kamu marah padaku. Aku takut kamu menganggap ibumu gagal. Air mata penyesalan Bu Rosa kini tumpah seperti banjir bandang. Dan aku cemburu. Aku cemburu melihat kalian bahagia. Aku cemburu melihat betapa kamu mencintai Nadia. Aku cemburu karena aku merasa ayahmu tidak pernah mencintaiku seperti itu. Aku ingin kamu kembali sepenuhnya menjadi milikku. Pengakuan itu datang dari dasar jiwanya yang paling gelap. Sebuah pengakuan yang bercampur antara kejahatan finansial, penyiksaan keji, dan luka masa lalu yang dalam. Rendra melepaskan genggaman ibunya. Dia terhuyung mundur, memegang kepalanya yang terasa mau pecah. Di pelukannya, Daffa menangis tersedu-sedu, memanggil nama ayahnya. Aku berdiri tegak di tengah reruntuhan emosional itu. Tubuhku lemah, tetapi jiwaku kuat. Aku telah memenangkan pertarungan kebenaran. Harga dari kemenangan itu adalah kehancuran sebuah hubungan yang selama ini diselimuti kebohongan. Ampuni ibu, nak. Ampuni aku, Nadia. Bu Rosa merangkak di lantai, tangannya mencoba meraih kakiku, memohon pengampunan, tetapi kini aku hanya bisa melihatnya sebagai seorang wanita yang sakit dan tersesat. Keputusan kini ada di tangan Rendra. Dia harus memilih antara belas kasihan kepada ibunya dan keadilan untuk istri serta anaknya. Ruang tamu yang tadinya menjadi panggung kebahagiaan kini terasa seperti medan perang yang baru saja usai. Aroma ketegangan masih tertinggal, bercampur dengan isak tangis Bu Rosa yang tersungkur di lantai. Rendra, dengan Daffa yang masih memeluknya erat, tampak seperti patung yang baru saja dihidupkan dengan beban dunia di pundaknya. Ekspresinya adalah campuran rasa cinta yang tak terhapuskan pada ibunya, dan rasa bersalah yang menusuk terhadap istri dan putranya. Aku berdiri, membiarkan tubuhku yang lemas menjadi penopang terakhir bagi jiwaku. Mataku menatap Rendra, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan harapan akan keadilan dan perlindungan. Mas Rendra, panggilku pelan, suaraku parau. Aku tidak memintamu menghukum ibu. Aku hanya meminta kebenaran dan perlindungan untuk Daffa. Rendra menatapku, matanya memerah. Ia mengangguk, lalu menenangkan Daffa. Sayang, ayah ada di sini. Ayah akan melindungi Daffa dan mama. Jangan takut lagi. Daffa akhirnya berhenti menangis, tetapi tetap menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Rendra. Rendra kemudian memandang Bu Rosa, yang masih merangkak, memeluk kakinya. Ia menarik ibunya untuk duduk di sofa dengan lembut, bukan dengan amarah. Ibu, angkat wajah ibu. Lihat aku, kata Rendra, suaranya kini kembali tenang, tetapi dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. Bu Rosa mengangkat wajahnya, yang kini basah oleh air mata dan penyesalan yang terlihat nyata. Rendra, maafkan ibu. Ibu minta maaf. Ibu tidak tahu harus berbuat apa. Ibu tertekan oleh utang. Kenapa ibu tidak bicara padaku? Bu? Kenapa ibu memilih menyiksa Nadia dan Daffa, memanipulasi kami semua, hanya untuk menutupi kesalahan ibu? Tanya Rendra, nadanya bukan menghakimi, melainkan terluka. Uang bisa dicari, Bu. Tapi kepercayaan dan kesehatan mereka, itu tak ternilai harganya. Bu Rosa menunduk lagi, bahunya bergetar hebat. Aku takut, nak. Aku takut kamu akan melihatku sebagai pecundang, seperti ayahmu dulu. Aku sangat takut kehilanganmu, Rendra. Aku tahu, saat ini Rendra sedang menghadapi persimpangan terberat dalam hidupnya. Di satu sisi, ada ibu kandungnya yang sedang hancur dan butuh bantuan. Di sisi lain, ada istri dan anak yang hampir ia korbankan. Nadia, sayang, aku minta maaf. Aku sungguh buta. Aku tidak melihat tanda-tandanya. Aku terlalu percaya pada ibu. Rendra menoleh padaku, matanya memancarkan rasa bersalah yang tak terhingga.
Jangan minta maaf padaku, Mas. Aku bisa memaafkan. Tapi lihat Daffa. Luka di hatinya harus kita sembuhkan. Jawabku, pandanganku terarah pada Daffa yang masih menempel di tubuh Rendra. Rendra mengangguk, lalu kembali menatap ibunya. Bu, ibu harus pergi dari sini. Tidak sekarang, tapi dalam waktu 2 jam. Ibu tidak bisa tinggal di bawah atap yang sama dengan Nadia dan Daffa, bukan dalam kondisi ibu yang sekarang. Bu Rosa terkesiap. Rendra, kamu mengusir ibu. Aku tidak mengusir, Bu. Aku menyelamatkan ibu, Nadia, dan Daffa. Kita semua butuh jarak untuk menyembuhkan luka. Nadia butuh tempat yang aman untuk pulih. Daffa butuh lingkungan yang bebas dari ketakutan. Dan ibu, Rendra menghela napas panjang. Ibu butuh bantuan profesional. Ini bukan lagi soal benci atau sayang, Bu. Ini soal kesehatan mental dan keadilan. Rendra kemudian menjelaskan rencananya. Ia akan meminta kakaknya, Santi, kakak perempuan Rendra yang tinggal di kota berbeda, untuk sementara waktu menampung Bu Rosa, dan memfasilitasi Bu Rosa untuk menjalani sesi konseling dengan psikolog. Aku akan menanggung semua utang ibu. Aku akan mengurus semua dokumen pinjaman itu. Tapi, ibu harus berjanji padaku. Ibu akan fokus pada penyembuhan. Ibu harus berubah. Demi ibu sendiri, dan demi mendapatkan kembali kepercayaan kami, tegas Rendra. Bu Rosa menangis terseduh-seduh. Kali ini, ia tak melawan. Iya, Rendra. Ibu janji. Ibu akan pergi. Tapi jangan larang ibu melihat Daffa. Kita lihat nanti, Bu. Itu tergantung pada kemajuan ibu, jawab Rendra, suaranya memantulkan kekecewaan yang mendalam, seperti jurang tak berdasar. 2 jam kemudian, Bu Rosa pergi. Ia diantar oleh sopir taksi yang dipesan Rendra, membawa koper yang jauh lebih sedikit daripada saat ia datang. Sebelum pergi, ia sempat mencoba menyentuh Daffa. Daffa, nenek pergi dulu, ya. Nenek janji, nenek akan kembali jadi nenek yang baik, katanya, suaranya serak. Daffa menolak sentuhan itu, ia bersembunyi di belakangku. Pemandangan itu adalah pukulan telak terakhir bagi Bu Rosa, dan ia pergi tanpa berkata-kata lagi. Setelah kepergian Bu Rosa, suasana rumah terasa sangat sepi, seolah semua suara telah ditarik paksa. Rendra langsung membawaku ke meja makan. Aku akan memasak untukmu, sayang, katanya. Kamu harus makan yang banyak. Aku tidak akan membiarkan kamu kelaparan lagi. Saat Rendra sibuk di dapur, aku duduk di sofa. Rasa aman yang tiba-tiba datang justru membuatku lebih rapuh. Aku menangis sesenggukan, bukan lagi karena takut, melainkan karena lega yang bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Rendra datang, memelukku erat-erat. Menangislah, sayang. Keluarkan semuanya. Aku ada di sini, dan aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku tidak tahu, Mas. Aku takut. Aku takut Daffa. Daffa akan trauma. Dia takut pada neneknya, dan dia sempat takut padaku karena nenek bilang aku jahat. Bisikku di dadanya. Kita akan menyembuhkannya, Nat. Bersama-sama. Kita akan ciptakan kenangan baru yang penuh cinta. Kita akan buktikan pada Daffa bahwa cinta ibu dan ayah lebih kuat dari ketakutan apapun. Janji Rendra, mencium puncak kepalaku berkali-kali. Malam itu, setelah Daffa tidur nyenyak di antara kami, Rendra membuka laptopnya. Dia melihat semua bukti video dan dokumen yang kuunduh. Wajahnya sedih, tetapi kini ada tekad yang kuat. Aku sudah menelepon pengacara perusahaan. Mereka akan membantuku mengurus utang ibu dan dokumen pengalihan dana itu. Jangan khawatir soal uang, Nat. Kita bisa memulainya dari nol, asal kita bertiga utuh. Aku sudah memaafkan ibu, Mas, kataku. Meskipun butuh waktu lama. Tapi utang, penyiksaan, dan kebohongan itu harus diakhiri. Aku hanya berharap, semoga ibu benar-benar bisa sembuh. Kami menghabiskan sisa malam itu dengan berbicara, memetakan kembali fondasi rumah tangga kami yang sempat retak. Kami berjanji untuk tidak pernah lagi menyimpan rahasia, sekecil apapun itu. Kami sepakat bahwa Bu Rosa butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkan kembali tempatnya. Aku akan mengambil cuti beberapa hari, Nat.
Kita akan perbaiki rumah ini. Kita perbaiki hati Daffa. Kita beli mainan baru. Kita buat kenangan bahagia, kata Rendra, membelai pipiku. Aku tidak butuh barang baru, Mas. Aku hanya butuh pelukanmu dan tawa Daffa yang kembali renyah. Jawabku, air mataku kembali menetes. Tetapi kali ini adalah air mata harapan. Rendra menciumku, ciuman yang dalam dan penuh rasa bersalah, sekaligus janji perlindungan. Di tengah keheningan malam itu, aku merasakan bahwa meskipun kami baru saja melewati badai terburuk, ikatan kami justru teruji dan semakin kokoh. Kami tahu, perjalanan pemulihan ini akan panjang, seperti mendaki gunung yang terjal. Trauma tidak akan hilang dalam semalam. Tapi dengan kebenaran sudah terungkap, kami memiliki peta dan kompas, yaitu cinta kami, untuk menemukan jalan keluar. Bu Rosa telah pergi, membawa serta kebusukannya, meninggalkan kami di titik nol untuk memulai kembali. Beberapa hari pertama setelah kepergian Bu Rosa terasa bagaikan menghirup udara segar setelah berbulan-bulan terperangkap di ruang hampa. Keheningan rumah bukan lagi keheningan yang mencekik, melainkan keheningan yang menenangkan, memberi ruang bagi kami untuk bernapas dan merasakan aman. Rendra menepati janjinya. Ia mengambil cuti dan mendedikasikan seluruh waktunya untuk kami, menjadi perisai dan jembatan bagi pemulihan emosi kami. Target utama kami adalah mengembalikan senyum dan kepercayaan diri Daffa. Trauma yang ditinggalkan Bu Rosa tidak kasat mata, tetapi terasa nyata. Daffa masih enggan bermain sendirian di ruang tamu dan sering terbangun di malam hari sambil memanggil namaku. Mama, nenek tidak akan datang lagi kan? Tanyanya suatu pagi, saat kami sedang sarapan. Porsinya kini penuh, dan Rendra memastikan aku makan lebih banyak darinya. Aku mengusap lembut rambut Daffa. Tidak, sayang. Nenek sedang berobat agar sembuh dan bisa kembali menjadi nenek yang baik. Ayah dan mama akan selalu ada di sini, melindungi Daffa. Rendra menambahkan dengan nada ceria. Betul. Mulai hari ini, tidak ada lagi nenek galak. Sekarang hanya ada ayah, mama, dan super jagoan. Kami berdua menerapkan terapi sederhana, terapi tawa dan kehangatan. Kami sering berpelukan bertiga di sofa, membiarkan Daffa merasa aman dalam lingkaran cinta kami. Rendra juga mulai sering membawaku dan Daffa keluar rumah, sekadar ke taman kota atau toko buku, memutus asosiasi Daffa terhadap rumah sebagai tempat yang menakutkan. Salah satu momen paling menyentuh terjadi saat kami membersihkan mainan Daffa. Rendra menemukan Super Bear, boneka yang menjadi saksi bisu kejahatan Bu Rosa. Ayo, kita buang saja boneka ini, Nat. Ini hanya pengingat buruk, kata Rendra, hendak mengambil boneka itu. Jangan, Mas, cegahku. Justru dia adalah pahlawan kita. Dia yang membawa kebenaran. Kita tidak perlu membuangnya, kita hanya perlu mengubah maknanya. Aku mengambil boneka itu dan memberikannya pada Daffa. Daffa, ingat? Super Bear ini yang membantu Mama menunjukkan pada ayah, kalau Mama tidak bohong. Dia adalah teman pemberani. Daffa memegang boneka itu, matanya masih ragu. Tapi nenek bilang, Mama jahat. Kata-kata Daffa menusuk, tetapi aku harus menghadapinya. Aku berlutut di depannya, menatapnya lurus. Sayang, nenek sakit, dan orang sakit kadang bicara yang tidak benar. Ayah dan Mama tidak pernah jahat padamu. Justru kami sangat sedih melihat Daffa sedih. Daffa tidak perlu takut lagi. Mama sayang Daffa melebihi apapun di dunia ini. Mama tidak akan pernah meninggalkan Daffa, jelasku dengan air mata tertahan. Rendra juga berlutut di sampingku. Iya, Nak, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Nenek sayang sama Daffa, tapi nenek sedang sakit. Kalau nenek sudah sembuh, baru kita bicara lagi. Ya, sekarang, hanya ada cinta di rumah ini. Pelan tapi pasti, dinding ketakutan di hati Daffa mulai runtuh. Ia mulai memelukku lagi tanpa ragu. Tawanya mulai terdengar renyah lagi saat Rendra menggelitiknya. Melihatnya tertawa lepas, beban di hatiku terasa terangkat, seolah tawa Daffa adalah angin musim semi yang menghilangkan salju kebencian yang sempat beku di rumah ini. Sementara Daffa mulai membaik, pemulihanku berjalan lebih lambat. Fisikku harus diisi ulang setelah berbulan-bulan kelaparan. Rendra mengambil alih dapur sepenuhnya.
Tidak ada nasi dan garam di rumah ini, Nat. Sekarang hanya ada sup bergizi dan vitamin, ujarnya suatu pagi, sambil menyodorkan semangkuk besar sup ayam yang mengepul. Aku tertawa kecil. Terima kasih, Mas. Aku merasa seperti mendapatkan kembali tenaga yang hilang. Tenagamu hilang karena aku lalai, sayang. Biarkan aku menebusnya, jawab Rendra, matanya penuh penyesalan. Aku sudah membuat janji dengan dokter pribadi untukmu hari ini. Kita harus pastikan kondisi fisik dan mentalmu baik-baik saja. Saat pemeriksaan, dokter terkejut melihat berat badanku yang turun drastis dan kadar stres yang sangat tinggi. Dokter menegaskan bahwa aku berada di ambang malnutrisi dan depresi situasional. Untungnya, Anda tidak terlambat. Yang paling penting sekarang adalah dukungan emosional dari suami Anda, kata dokter. Aku akan memastikan dia mendapatkan semua dukungan yang dia butuhkan. Dok, aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi, janji Rendra, menggenggam tanganku erat. Di sela-sela waktu merawat kami, Rendra sibuk mengurus masalah Bu Rosa. Aku melihatnya berbicara di telepon dengan pengacara dan kakaknya, Santi. Suara Rendra terdengar tegas dan profesional. Suatu malam, Rendra menutup telepon dengan wajah lelah. Kak Santi bilang, ibu sangat tertekan. Dia sering menangis dan menyesali perbuatannya. Dia sudah mulai menjalani sesi konseling dengan psikolog. Utang ibu juga sudah kuurus, Nat. Semua biaya kucurkan dari tabungan pribadiku. Kita harus memulai lagi, tapi itu tidak masalah, jelas Rendra. Bagaimana dengan dokumen pengalihan dana itu, Mas? Tanyaku. Aku sudah batalkan. Semua tunjangan dinasku sudah kembali ke rekening. Aku tidak akan melaporkan ibu ke polisi. Dia sakit, Nat. Hukuman penjara tidak akan menyembuhkannya. Rendra menoleh padaku. Tapi, kita harus pindah rumah, sayang. Aku tidak ingin kamu dan Dava terus dihantui kenangan buruk di sini. Aku terkejut. Pindah rumah? Secepat ini? Iya. Kita jual rumah ini. Semua kenangan pahit harus kita tinggalkan di sini. Kita cari rumah baru yang benar-benar bersih dari bayang-bayang masa lalu. Tempat yang hanya berisi tawa kita. Bagaimana? Mendengar proposal itu, hatiku menghangat. Rendra tidak hanya memperbaiki masalah, ia membangun ulang masa depan kami dengan fondasi yang lebih kuat, fondasi yang ia prioritaskan sepenuhnya. Aku ikut kamu, Mas. Kemanapun kamu mau. Jawabku, air mataku menetes lagi, air mata haru. Terima kasih, Mas. Kamu benar-benar pahlawan bagi kami. Seminggu kemudian, Rendra menerima telepon dari Bu Rosa, yang kini dirawat di rumah Kak Santi. Rendra menyalakan speaker agar aku bisa mendengar. Rendra, bagaimana kabar Nadia dan Dava? Suara Bu Rosa terdengar sangat pelan dan rapuh, jauh dari arogansi yang selama ini kudengar. Mereka mulai pulih, Bu. Tapi mereka butuh waktu lama. Terutama Dava, jawab Rendra tegas. Aku tahu. Aku salah. Aku menyesal. Konselor bilang aku harus mengakui semua kesalahanku. Aku benar-benar minta maaf pada Nadia. Sampaikan padanya, aku tidak pernah bermaksud jahat, tapi aku terjerat rasa sakitku sendiri, isak Bu Rosa. Aku mengambil ponsel dari tangan Rendra. Bu, ini Nadia. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Nadia, aku sungguh minta maaf. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu, kata Bu Rosa, suaranya tercekat. Aku sudah memaafkan ibu, Bu, kataku jujur, meskipun butuh kekuatan besar untuk mengatakannya. Tapi kepercayaan itu butuh waktu. Fokuslah pada penyembuhan ibu. Kita semua butuh waktu dan jarak. Terima kasih, Nadia. Terima kasih sudah tidak melaporkanku. Aku akan sembuh. Aku berjanji, janji Bu Rosa. Percakapan itu singkat, tetapi sangat penting. Itu adalah pengakuan tulus pertamanya tanpa dibalut drama atau manipulasi. Aku tahu, penyembuhan Bu Rosa adalah perjalanan panjang, sama seperti penyembuhan kami. Kami sepakat, rumah itu harus dijual. Kenangan tentang nasi basi, cubitan di paha, dan mata-mata Superbear akan terkubur di masa lalu. Kami akan pindah ke rumah baru, rumah yang akan kami isi hanya dengan kehangatan dan kejujuran.
Rendra telah menunjukkan keadilannya, dan aku telah menunjukkan kekuatan memaafkanku. Keputusan untuk menjual rumah dan pindah adalah jembatan emas yang harus kami lalui. Bukan hanya mengganti alamat, ini adalah ritual untuk membuang semua energi negatif yang pernah menyelimuti dinding-dinding itu. Rumah yang dulu terasa seperti istana kini terasa seperti penjara mental, dan kami harus melepaskan belenggu itu. Rendra bergerak cepat. Berkat jaringannya, rumah lama kami laku terjual dalam waktu singkat. Proses pindahan terasa emosional, tetapi aku dan Rendra saling menguatkan. Kita tidak membawa apapun kecuali cinta dan harapan kita. Sayang, bisik Rendra saat kami berdiri di ruang tamu yang kosong, tempat konfrontasi hebat itu terjadi. Aku mengangguk, mataku menatap lantai yang seolah masih menyimpan jejak air mata dan teriakan. Dan kita membawa Superbar, kataku sambil tersenyum tipis, menggenggam erat boneka yang kini menjadi simbol kemenangan kami. Daffa, yang sekarang jauh lebih ceria, justru yang paling bersemangat. Ia berlari ke sana kemari, mengemas mainan-mainannya. Baginya, ini adalah petualangan menuju rumah yang hanya berisi tawa ayah dan mama. Ayah, di rumah baru nanti, Daffa mau kamar yang ada gambar robot, serunya. Pasti, sayang. Kamar super jagoan harus super keren, jawab Rendra, hatinya lega melihat putranya kembali menemukan keceriaannya. Rumah baru kami terletak di kompleks perumahan yang lebih hijau dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Begitu kami masuk, udara segar dan cahaya matahari yang tulus menyambut kami, terasa seperti dekapan hangat yang telah lama kurindukan. Ini dia, Nat, pelabuhan baru kita, kata Rendra, menyerahkan kunci padaku. Ini indah sekali, Mas. Rasanya seperti aku baru lahir lagi, jawabku, air mataku menetes, tetapi kali ini benar-benar air mata kebahagiaan. Kami merayakan malam pertama di rumah baru dengan makan pizza di lantai ruang keluarga yang kosong, di bawah lampu bohlam yang baru dipasang. Tidak ada piring mahal, tidak ada meja makan formal, hanya kami bertiga, berbagi tawa, membebaskan diri dari segala tuntutan dan aturan yang pernah mengekang. Mas, kita benar-benar harus berterima kasih pada Kak Santi. Dia banyak membantu dalam proses ini, kataku sambil menyuap sepotong pizza. Pasti, sayang. Kak Santi adalah malaikat penolong kita. Dia juga rutin memberiku kabar tentang ibu, jawab Rendra, nadanya kini lebih lembut saat membahas ibunya, tanpa rasa marah, hanya keprihatinan. Perkembangan Bu Rosa adalah babak yang tak terhindarkan dalam cerita pemulihan kami. Rendra rutin berkomunikasi dengan Kak Santi. Kondisinya dilaporkan mengalami pasang surut. Santi bilang, ibu awalnya sangat memberontak, Nat. Dia menolak terapi dan menyalahkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Cerita Rendra suatu malam, saat kami sedang membereskan kardus. Wajar, Mas. Keangkuhan beliau terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan, ujarku sambil melipat pakaian. Tapi, setelah seminggu, dia mulai menerima konseling. Psikolognya bilang, kecemburuan dan manipulasi ibu berakar kuat dari rasa diabaikan oleh ayah di masa lalu. Dia melihatku sebagai satu-satunya asetnya, dan kamu adalah ancaman baginya. Rendra menghela napas panjang. Aku mengerti. Luka masa lalu bisa menjadi racun yang mematikan, kataku pelan. Beberapa minggu kemudian, kabar dari Kak Santi semakin membaik. Nadia, Santi mengirimiku rekaman suara ibu. Dengarkan ini, kata Rendra. Rendra memutar rekaman suara. Suara Bu Rosa terdengar lemah, tetapi jernih. Santi, tolong sampaikan pada Nadia. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menebus kesalahanku. Aku benar-benar menyesal telah menyakiti cucuku dan menantuku. Aku telah merusak kepercayaan Rendra. Aku sadar, aku harus berubah. Aku akan terus berobat. Aku hanya ingin mereka tahu, aku sungguh-sungguh. Mendengar suara itu, mataku berkaca-kaca. Suara itu adalah suara penyesalan yang jujur, bukan lagi sandiwara. Dia sudah jauh lebih baik, Nat. Dia sudah jujur pada perasaannya sendiri, kata Rendra, memegang tanganku. Dia juga sudah menandatangani semua dokumen yang kubutuhkan untuk menutup utangnya. Dia tidak lagi bicara soal uang atau properti. Aku senang mendengarnya, Mas. Setidaknya, ibu mengambil langkah untuk sembuh, jawabku.
2 bulan berlalu di rumah baru. Daffa sudah sepenuhnya pulih. Ia kembali menjadi super jagoan yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Aku pun sudah kembali berisi, energiku penuh, dan mataku kembali memancarkan kehangatan, bukan lagi ketakutan. Suatu hari, Kak Santi menelepon Rendra. "Rendra, ibu menulis surat untuk Nadia dan Daffa." Dia tidak berani menelepon langsung. Dia ingin tahu, apakah dia boleh mengirimkan surat itu? Tanya Kak Santi dari seberang telepon. Rendra menatapku, meminta persetujuan. "Bagaimana menurutmu, sayang?" "Biarkan dia mengirimkannya, Mas. Komunikasi adalah kunci penyembuhan, bahkan dari jarak jauh," kataku. Beberapa hari kemudian, surat itu datang. Tulisannya rapi, tetapi ada jejak air mata di beberapa bagian kertas. Aku membacanya bersama Rendra. "Untuk Nadia dan Daffa yang nenek cintai. Nadia, aku tahu kata maafku tidak akan pernah cukup untuk menghapus rasa sakit dan trauma yang kusebabkan padamu dan Daffa. Aku menulis ini bukan untuk meminta pengampunan, tetapi untuk mengakui kejahatanku. Aku adalah wanita yang sakit dan terperangkap dalam rasa cemburu dan ketakutan. Aku minta maaf telah merusak rumah tanggamu dan meracuni pikiran cucuku. Aku sedang berusaha keras untuk menjadi Rosa yang baru. Aku berjanji, aku akan menjadi nenek yang pantas dicintai Daffa. Aku akan membayar kembali kepercayaan yang sudah kurusak." Rendra bilang kalian sudah pindah. Aku hanya ingin tahu, apakah suatu hari nanti, saat aku sudah benar-benar sembuh, aku boleh melihat Daffa, meskipun hanya sebentar? Aku tidak akan meminta lebih. Salam tulus dan penyesalan mendalam, Rosa. Setelah membaca surat itu, aku merasakan gelombang emosi yang aneh. Bukan lagi amarah, melainkan rasa kasihan dan kelegaan. Bu Rosa telah melepaskan jubah arogansinya. "Bagaimana, sayang? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Rendra. Aku tersenyum tipis. "Aku akan menulis surat balasan untuknya, Mas. Bukan untuk mengiyakan permintaannya saat ini, tapi untuk memberinya harapan." Aku mengambil pena dan kertas, dan menulis dengan hati-hati. "Untuk Ibu Rosa. Terima kasih atas kejujuran Ibu. Kami menghargai pengakuan dan penyesalan Ibu. Kami melihat usaha Ibu untuk sembuh, dan kami mendoakan Ibu. Daffa mulai pulih, dan rumah kami sudah kembali dipenuhi tawa. Kami butuh waktu lebih lama untuk sepenuhnya melupakan rasa takut itu. Tapi, Ibu adalah Ibu Rendra. Kami tidak akan memutuskan hubungan. Jika Ibu terus sembuh, jika Ibu benar-benar menemukan kedamaian, kami yakin suatu hari nanti, Rendra akan mengizinkan Daffa bertemu dengan neneknya. Fokuslah pada kesehatan Ibu. Itu adalah permintaan kami. Salam hangat, Nadia." Rendra membaca surat itu, lalu menciumku di kening. "Kamu adalah wanita yang luar biasa, Nat. Kamu memilih pengampunan daripada dendam." Kami mengirimkan surat itu. Kami tahu, kami telah mencapai titik balik. Kami telah berhasil menutup babak suram itu dan membuka pintu menuju babak baru yang penuh harapan. Bu Rosa sedang berjuang di jalannya sendiri, dan kami, di rumah baru kami, sedang membangun kembali benteng cinta yang tak tergoyahkan. Waktu berjalan merangkak dalam sunyi. 6 bulan telah berlalu sejak kami pindah ke rumah baru, sebuah babak yang terasa seperti musim semi abadi. Daffa benar-benar pulih, tawanya kini menjadi melodi harian yang paling merdu. Sementara aku, dengan dukungan tanpa henti dari Rendra, telah mendapatkan kembali tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga ketenangan jiwaku. Komunikasi dengan Bu Rosa berlanjut melalui surat, seperti surat dari pulau seberang yang semakin hari semakin menunjukkan kejujuran. Setiap suratnya tidak lagi berisi pembelaan diri, melainkan laporan kemajuan terapi dan pengakuan atas kesalahannya, diakhiri dengan permohonan maaf yang semakin tulus. Suatu sore, Rendra datang dari kantor dengan membawa sebuah paket kecil. "Ini dari Ibu, Nat. Bukan surat. Tapi isinya membuatku merasa dia benar-benar berubah," kata Rendra, menyerahkan kotak itu padaku. Aku membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah boneka kain buatan tangan yang sangat sederhana, tetapi dibuat dengan detail. Itu adalah boneka beruang, sangat mirip dengan Super Bear milik Daffa, tetapi kali ini warnanya cerah dan dilengkapi jubah kecil.
Di bawahnya, terdapat kartu ucapan. Nadia, aku tahu ini tidak sebanding dengan trauma yang kusebabkan. Aku membuatnya sendiri sebagai terapi di sini. Beruang ini adalah simbol dari Rosa yang baru, berani mengakui kesalahan dan berjanji melindungi. Berikan ini pada Daffa, katakan padanya ini nenek yang kirim. Aku tidak memaksa, hanya ingin Daffa tahu, nenek tidak lupa padanya. Rosa, yang sedang berusaha. Air mataku menetes. Mas, ini tulus. Dia membuatnya sendiri, bisikku. Iya, sayang. Bahkan Kak Santi terkejut. Ibu tidak pernah mau melakukan hal sekreatif ini sebelumnya, jawab Rendra. Kami memutuskan untuk memberikan boneka itu pada Daffa. Daffa, lihat. Ada teman baru untuk Super Bear, kata Rendra. Daffa memandangi boneka itu. Ada sedikit keraguan di matanya, tetapi rasa penasaran anak kecilnya lebih besar. Ini dari siapa, Ayah? Ini dari nenek. Nenek membuatnya sendiri. Loh, nenek bilang, dia sayang Daffa. Nenek sekarang sudah jauh lebih baik, jelasku lembut. Daffa memegang boneka itu, membandingkannya dengan Super Bear. Nenek, sudah tidak sakit lagi. Sedikit demi sedikit, sayang. Dia sedang berjuang untuk sembuh, jawabku. Daffa kemudian tersenyum, senyum yang kuberi arti sebagai lampu hijau pertama. Ia membawa kedua boneka itu, bermain bersama, tanpa ada lagi ketakutan yang terselip. 2 minggu setelah hadiah boneka itu, Rendra menerima telepon dari Bu Rosa, yang kini telah menyelesaikan program terapi intensifnya. Rendra, aku sudah jauh lebih baik. Konselorku bilang, langkah terakhir adalah menghadapi orang yang paling kusakiti. Aku ingin bertemu Nadia. Hanya Nadia. Aku ingin meminta maaf secara langsung, tanpa ada kamu, pinta Bu Rosa. Rendra menoleh padaku, ekspresinya cemas. Bu, aku tidak yakin. Aku mengisyaratkan Rendra untuk menyetujuinya. Aku tahu, ini adalah ujian terakhir bagi kami berdua. Aku akan mengatur pertemuannya, Bu, tapi hanya di tempat umum. Dan aku harus memberitahu Nadia, kata Rendra. Setelah Rendra menutup telepon, ia langsung memelukku. Aku tidak suka ide ini, Nat. Aku takut kamu kembali tertekan. Aku sudah kuat, Mas. Aku harus menghadapi hantu masa lalu ini agar ia benar-benar pergi. Aku butuh mendengarnya secara langsung. Aku butuh melihat matanya, kataku meyakinkan Rendra. Akhirnya, kami sepakat bertemu di sebuah kafe yang ramai di pusat kota, tempat yang terbuka dan netral. Rendra akan menunggu di mobil, mengawasiku dari kejauhan. Aku tiba di kafe itu. Aku melihat Bu Rosa duduk di sudut, mengenakan pakaian sederhana. Tidak lagi ada aura keangkuhan dan kemewahan yang biasa ia kenakan. Wajahnya terlihat lebih tua, tetapi matanya memancarkan kedamaian yang asing. Aku duduk di depannya. Keheningan selama beberapa detik terasa lebih berat daripada bertonton batu. Nadia, panggilnya. Suaranya pelan dan bergetar. Halo, Bu, jawabku, mencoba tetap tenang. Bu Rosa meletakkan kedua tangannya di atas meja, telapak tangannya terbuka. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Tapi aku harus melakukan ini. Aku harus meminta maaf padamu, bukan sebagai ibu mertua, tapi sebagai Rosa. Air matanya mulai menetes. Kali ini, itu bukan air mata drama. Itu adalah air mata penyesalan yang menembus tulang. Aku minta maaf atas setiap suapan nasi dan garam yang kupaksakan padamu. Aku minta maaf atas setiap kata keji yang kuracunkan pada pikiran Daffa. Aku minta maaf telah menggunakanmu sebagai alat untuk menutupi kebusukan finansialku. Aku minta maaf karena aku cemburu pada kebahagiaanmu dengan putraku. Isaknya, tidak berusaha menghentikan air matanya. Aku adalah monster, Nadia. Aku terperangkap dalam lukaku sendiri, dan aku berusaha menyeretmu ke dalamnya. Terapi membantuku melihat betapa jahatnya aku. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Aku mengambil tisu dan memberikannya padanya. Ibu, tolong jangan berkata begitu. Aku harus mengatakannya. Aku ingin kamu tahu, aku tidak lagi menyangkal. Aku salah. Aku salah sepenuhnya. Bu Rosa menyeka air matanya.
Aku berharap suatu hari nanti, saat kamu melihatku, kamu tidak lagi melihat wanita kejam itu, tetapi wanita yang sedang berjuang untuk menjadi baik. Melihat kerentanan Bu Rosa yang sejati, semua amarah dan sakit hati yang sempat kubangun mulai runtuh. Aku melihat di depanku bukan lagi manipulator, melainkan seorang wanita yang menderita. Aku sudah memaafkan ibu, Bu, kataku lembut. Bu Rosa mendongak, matanya melebar tak percaya. Benarkah? Setelah semua yang kulakukan? Iya, Bu. Karena jika aku tidak memaafkan, aku akan terperangkap dalam amarah itu selamanya. Sama seperti ibu terperangkap dalam rasa sakit ibu sendiri, jelasku. Aku memaafkan, bukan untuk ibu, tapi untuk kebebasanku dan Daffa. Tapi, ibu harus berjanji, permohonan maaf ini harus diikuti dengan perubahan nyata yang abadi. Aku janji, Nadia. Aku bersumpah, ucapnya, meletakkan tangannya di dada. Aku kemudian memberinya kabar baik. Daffa sudah lebih baik, Bu. Dia sudah menerima boneka Super Bear yang baru. Dia tidak lagi menyebut ibu, nenek galak. Senyum Bu Rosa yang tulus, senyum pertama yang kulihat darinya, muncul. Itu adalah senyum yang hangat, penuh kelegaan. Terima kasih, Nadia. Aku tidak akan pernah melupakan kemurahan hatimu. Tolong, jangan pernah biarkan aku kembali ke kehidupanmu jika aku belum layak, katanya. Tentu, Bu. Kita akan maju pelan-pelan, jawabku. Fokuslah pada sisa terapi ibu. Rendra dan Daffa akan selalu mendukung ibu dari jauh. Setelah pertemuan itu, aku berjalan keluar kafe, merasa ringan, seolah baru saja melepaskan karung batu yang kubawa di punggung selama berbulan-bulan. Aku masuk ke mobil Rendra. Bagaimana, sayang? Tanya Rendra, langsung memelukku. Dia sudah berubah, Mas. Dia tulus. Dia sudah menemukan kedamaiannya, kataku, bersandar di bahunya. Aku benar-benar sudah memaafkannya. Kami tahu, jembatan kepercayaan telah diuji, dan kami berhasil menyeberang. Ini adalah langkah monumental menuju penyembuhan total, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi Bu Rosa. Setelah pertemuan damai di kafe, suasana hati kami terasa semakin ringan, seolah awan gelap telah tersingkir sepenuhnya. Pengampunanku bukan hanya membebaskan Bu Rosa, tetapi juga membebaskanku dari belenggu amarah. Kini, fokus kami adalah membangun kembali jembatan rekonsiliasi yang kokoh, terutama antara Bu Rosa dan cucunya, Daffa. 1 tahun penuh telah berlalu sejak Rendra tiba-tiba pulang dari dinas. Kami telah menyelesaikan semua urusan utang dan properti, dan menetap di rumah baru yang penuh tawa. Mas, ibu meneleponku lagi tadi. Dia bilang sudah menyelesaikan semua sesi terapinya, dan konselornya memberi lampu hijau. Dia ingin mencoba melihat Daffa, sebentar saja, dan ingin melakukannya secara jujur, kataku pada Rendra suatu malam, saat kami bersantai di teras. Rendra menghela napas. Dia tahu ini adalah langkah yang harus diambil, tetapi ketakutan sebagai seorang ayah masih membayanginya. Aku khawatir, Nat. Bagaimana jika Daffa kembali takut? Trauma itu seperti hantu yang mudah terbangun. Kita akan melakukannya di bawah pengawasan kita. Kita tidak akan membiarkan beliau sendirian dengan Daffa. Kita harus menunjukkan pada Daffa bahwa neneknya benar-benar sudah berubah. Jelasku. Bagaimanapun, Bu Rosa adalah ibumu, Mas. Dan Daffa berhak memiliki nenek yang sehat. Kami sepakat, pertemuan pertama akan diadakan di taman publik yang ramai, di area yang cerah, jauh dari sudut-sudut menakutkan. Kami mengundang Bu Rosa, ditemani oleh Kak Santi, untuk menjaga agar suasana tetap netral dan tenang. Daffa, hari ini kita akan bertemu nenek, kataku saat memakaikan topi pada Daffa. Daffa, yang sekarang sudah berusia 5 tahun, mengangguk antusias. Ketakutan lamanya sudah tergantikan oleh rasa penasaran. Nenek yang kirim Super Bear baru. Iya, sayang. Nenek sudah sembuh. Tapi ingat, Daffa harus tetap di dekat ayah dan mama. Ya, pesan Rendra. Saat kami tiba di taman, aku melihat Bu Rosa duduk di bangku panjang, bersama Kak Santi. Penampilannya sangat berbeda. Tidak ada lagi makeup tebal atau pakaian sombong. Dia mengenakan blus sederhana,
dan ia tersenyum. Senyum yang terlihat sedikit gugup, tetapi hangat. Begitu melihat kami, Bu Rosa berdiri. Matanya tertuju pada Daffa, yang berlari ke arah arena bermain. Rendra menghampiri ibunya. "Bu," sapanya pelan. "Rendra, Nadia," kata Bu Rosa. Suaranya kembali normal, penuh kerendahan hati. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini." "Fokus pada Daffa, Bu. Jangan terburu-buru," kataku. Kami duduk di bangku, mengawasi Daffa yang sedang bermain perosotan. Bu Rosa hanya melihat dari jauh, tidak berani mendekat. "Aku takut, Nadia. Aku takut dia membenciku," bisik Bu Rosa pada Kak Santi. "Dia tidak membenci, Bu. Dia hanya butuh bukti bahwa neneknya sudah berbeda," jawabku, memberikan Bu Rosa semangat. Setelah beberapa menit, Daffa berlari ke arah kami. Rendra merangkulnya. "Daffa, sini sebentar. Nenek mau bicara," panggil Rendra. Bu Rosa berlutut di hadapan Daffa, menyamakan tinggi mereka, sebuah sikap yang tidak pernah ia lakukan dulu. Tangannya gemetar. "Daffa, sayang. Nenek minta maaf," kata Bu Rosa. Air matanya menetes, tetapi ia segera menghapusnya. "Dulu nenek sakit. Nenek bicara yang jahat dan menakutkan. Nenek berbohong, bilang mama kamu jahat. Semua itu tidak benar. Nenek adalah orang yang jahat saat itu. Nenek minta maaf karena menakut-nakuti jagoan nenek." Daffa menatap neneknya, matanya meneliti. Ia melihat kejujuran di mata Bu Rosa, bukan lagi kilatan amarah. "Nenek, sudah tidak sakit perut lagi?" tanya Daffa polos, mengacu pada alasan Bu Rosa dulu sering marah-marah. Kami semua tersenyum mendengar kepolosan Daffa. "Iya, sayang. Nenek sudah berobat. Sekarang nenek sudah sembuh. Nenek janji, tidak akan ada lagi nenek galak," jawab Bu Rosa. Lalu dengan hati-hati, ia mengeluarkan boneka kain kecil dari tasnya. "Ini hadiah dari nenek yang sudah sembuh. Namanya beruang penyembuh." Daffa mengambil boneka itu. Lalu, tanpa diduga, ia memeluk leher Bu Rosa. "Terima kasih, Nenek. Daffa senang nenek sudah sembuh," kata Daffa. Bu Rosa menangis terharu, memeluk cucunya erat-erat, pelukan tulus yang tak pernah terbayangkan akan terjadi lagi. Rendra dan aku saling pandang, lega. Simpul kebencian itu telah terurai. Pertemuan di taman itu menjadi titik balik terakhir. Setelah itu, interaksi kami mulai mengalir secara alami. Kami mengizinkan Bu Rosa bertemu Daffa seminggu sekali, selalu di bawah pengawasan kami, tetapi lambat laun, pengawasan itu menjadi formalitas. Bu Rosa tidak pernah lagi mencampuri urusan rumah tangga atau keuangan kami. Dia hanya datang sebagai seorang nenek yang penuh kasih dan rendah hati. Dia sering membawakan masakan yang ia buat sendiri, masakan yang dulu ia larang untukku, dan selalu meminta maaf atas porsi nasi yang dulu ia batasi. "Nadia, ini nasi goreng seafood. Kamu harus makan yang banyak. Jangan sampai kurus lagi, Nak," katanya suatu saat, nadanya penuh perhatian. "Iya, Bu. Terima kasih," jawabku, merasa hangat di hati. Hubungan Rendra dengan ibunya juga pulih. Mereka bisa bicara tanpa ketegangan, membahas utang masa lalu sebagai pelajaran berharga, bukan sebagai sumber kemarahan. "Aku berterima kasih padamu, Nat. Kamu menyelamatkanku dari kehidupanku yang penuh kepalsuan," kata Bu Rosa suatu sore, saat kami sedang minum teh di rumah baru. "Ibu juga menyelamatkan kami, Bu. Pengakuan ibu membuat kami semakin kuat," balasku. Aku menyadari, penyembuhan sejati datang dari kejujuran dan pengampunan. Kami tidak lagi melihat ke masa lalu dengan amarah, tetapi dengan pemahaman. Kami berhasil mengubah Superbear dari saksi kejahatan menjadi simbol harapan. Kini, kami adalah keluarga yang lengkap, utuh dalam cinta, utuh dalam pengampunan. Daffa memiliki ayah ibu yang saling mencintai dan nenek yang kembali menemukan hatinya. Aku tahu, babak terakhir cerita kami telah siap untuk ditulis. 2 tahun penuh telah berlalu sejak kami pindah ke rumah baru.
Waktu tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga menumbuhkan kebijaksanaan. Kami bertiga, Nadia, Rendra, dan Dava, kini adalah perwujudan dari 3 helai tali yang diikat kuat, sempat longgar dan hampir putus, namun kini tak terpisahkan. Kehidupan kami di rumah baru ini menjadi benteng kebahagiaan. Tidak ada lagi kecurigaan atau ketakutan. Komunikasi terbuka adalah fondasi baru yang kami junjung tinggi. Setiap malam, Rendra dan aku selalu menyisihkan waktu untuk berbagi cerita, kekhawatiran, dan mimpi, memastikan kami tidak pernah lagi menjadi orang asing di rumah sendiri. Mas, kamu pulang telat lagi hari ini? Ada masalah di proyek Kalimantan? Tanyaku suatu malam, saat Rendra baru pulang. Rendra tersenyum lelah, tetapi penuh ketulusan. Ada sedikit masalah dengan pemasok, sayang. Tapi sudah kutangani. Aku tidak ingin ada satupun proyek luar kota yang mengganggu waktu kita. Kalau bisa, besok aku ajukan penarikan diri dari proyek yang jauh. Aku tidak memintamu berhenti bekerja, Mas. Aku hanya butuh kejujuran. Aku senang kamu sudah lebih memprioritaskan waktu di rumah. Jawabku, memeluknya. Integrasi Bu Rosa ke dalam kehidupan kami kini berjalan tanpa hambatan. Ia telah menetap di rumah Kak Santi, tetapi mengunjungi kami setiap akhir pekan. Transformasinya sungguh nyata. Ia tidak hanya sembuh, ia telah berevolusi menjadi wanita yang bijaksana dan penuh kasih. Pada ulang tahun Dava yang ke-6, kami mengadakan pesta kecil di halaman belakang rumah baru. Bu Rosa hadir, dan ia adalah sosok nenek yang penuh perhatian. Dava, coba lihat hadiah nenek. Nenek membuatkanmu rompi super jagoan dari kain yang nenek jahit sendiri, kata Bu Rosa, matanya memancarkan rasa bangga. Dava, yang tidak lagi mengingat ketakutan lamanya, memeluk neneknya erat. Terima kasih, nenek. Nenek hebat. Aku melihat pemandangan itu, hatiku dipenuhi haru. Bu Rosa yang sekarang adalah anugerah, bukan lagi hukuman. Ia telah memenangkan kembali cintanya melalui kerja keras dan kerendahan hati. Nadia, kamu harus mencicipi bolu buatanku. Tidak boros, kok. Aku membuatnya dengan bahan-bahan yang sangat hemat, bisik Bu Rosa padaku, dengan nada bercanda, mengacu pada aturan, hemat, kejam yang ia terapkan dulu. Aku tertawa renyah. Terima kasih, Bu. Aku senang melihat ibu sangat sehat dan bahagia. Kebahagiaanku adalah melihat kalian bahagia. Nak, dulu aku mencari kebahagiaan di tempat yang salah, jawabnya tulus. Masalah finansial yang ditinggalkan Bu Rosa telah diselesaikan sepenuhnya oleh Rendra, dengan bantuan Kak Santi. Uang dari penjualan rumah lama cukup untuk menutupi utang dan membeli rumah baru yang lebih baik. Keputusan Rendra untuk memprioritaskan waktu keluarga juga membawa hasil yang tak terduga dalam karirnya. Aku dipromosikan, Nat, menjadi kepala divisi operasional di kantor pusat. Posisi ini tidak menuntut perjalanan dinas keluar kota selama berbulan-bulan, kata Rendra suatu malam, matanya berbinar bangga. Ya ampun, Mas, itu luar biasa, seruku gembira. Ini berkat kamu, sayang. Kamu mengajariku bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan di seberapa jauh dia pergi, melainkan seberapa kuat dia melindungi apa yang ada di dekatnya, katanya, memegang tanganku. Aku sudah menolak semua proyek yang mengharuskan aku jauh dari kalian. Kami memutuskan untuk menginvestasikan sisa uang yang ada di properti yang bisa dikelola dari jarak dekat, membangun pondasi finansial yang kokoh dan transparan, tanpa rahasia, tanpa utang yang menyesakan. 7 tahun kemudian, Dava kini sudah duduk di bangku sekolah dasar, tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan penuh empati. Aku kembali menekuni hobiku, menjadi penulis lepas, bekerja dari rumah, dan menikmati waktu penuh bersama Dava. Rendra adalah sosok suami dan ayah idaman, selalu ada, selalu mendengarkan. Suatu sore, aku duduk di teras, memandangi Dava yang bermain dengan superbar lama dan beruang penyembuh baru, didampingi Bu Rosa. Mama, Dava ajak nenek buat istana pasir, seru Dava.
Hati-hati, sayang. Jangan lupa kasih nenek minum, balasku sambil tersenyum. Bu Rosa tersenyum padaku. Senyum yang kini menjadi lambang kedamaian yang telah diperjuangkan. Ia bukan lagi tokoh jahat yang bersembunyi di balik topeng, melainkan wanita yang belajar untuk mencintai dan jujur. Aku memejamkan mata, mengingat kembali masa-masa kelam itu. Nasi basi, kebohongan, tangisan Daffa, dan rekaman video rahasia. Semua terasa jauh, seperti mimpi buruk yang telah terhapus oleh matahari pagi. Rendra datang, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sampingku, merangkulku. Kamu ingat, Nat? Dulu di rumah lama, aku bilang kamu dan Daffa adalah pusat gravitasiku, bisik Rendra. Aku ingat, Mas. Dan aku sempat merasa gravitasiku hilang. Jawabku. Sekarang, tidak akan pernah hilang. Karena kita sudah belajar. Kita belajar bahwa cinta sejati bukanlah ketidakhadiran masalah, melainkan kemampuan untuk menghancurkan masalah itu bersama-sama. Aku bersandar di bahunya, menikmati aroma teh dan pemandangan senja yang indah. Di ujung sana, Bu Rosa tertawa lepas saat Daffa menaburkan pasir di rambutnya. Itu adalah tawa yang nyata, tawa yang bebas dari cemburu dan beban. Kami telah melalui api. Kami telah menemukan kebenaran. Kami telah memilih pengampunan. Dan yang paling penting, kami telah menyelamatkan keluarga kecil kami. Kisah kami bukanlah kisah tentang ending yang sempurna, melainkan kisah tentang perjuangan yang berbuah pemulihan. Topeng telah jatuh. Kebenaran telah diungkap. Dan pelabuhan kami, kini, benar-benar aman dan abadi. Tamat.